Udara malam itu terasa sangat membekukan tulang. Dengan kepingan salju yang mulai turun, perlahan menutupi aspal jalanan kota yang biasanya sangat sibuk. Di dalam penthouse mewah yang terletak di pusat distrik bisnis, suasana justru terasa jauh lebih dingin daripada badai salju yang sedang mengamuk hebat di luar sana. Adrian berdiri dengan angkuh di tengah ruang tamu yang luas, menatap istrinya, Anneliese, dengan pandangan yang penuh dengan kebencian, serta penghinaan yang tidak lagi berusaha ia sembunyikan sedikit pun. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan tersebut, menciptakan ketegangan yang sangat menyesakkan bagi siapa saja yang berada di sana saat itu. Anneliese hanya berdiri mematung sambil memegangi ujung kardigan rajut tipisnya yang sama sekali tidak mampu melindunginya dari hawa dingin yang mulai merayap masuk melalui pintu balkon yang terbuka. Wajahnya terlihat sangat pucat, namun matanya memancarkan ketenangan yang sangat luar biasa. Sebuah ketenangan yang justru membuat Adrian merasa semakin marah dan terhina oleh sikap diam istrinya. Ia tidak meneteskan air mata sedikit pun. Tidak juga memohon agar suaminya berubah pikiran atau memberikan kesempatan kedua bagi pernikahan mereka yang telah berjalan selama 5 tahun yang penuh dengan pengabdian tanpa pamrih bagi karier Adrian. Aku sudah muak dengan segala kesederhanaanmu yang membosankan ini, Anneliese. Karena sekarang aku adalah direktur eksekutif yang membutuhkan pendamping dengan kelas sosial yang jauh lebih tinggi darimu. Ucap Adrian dengan nada suara yang sangat tajam dan menusuk relung hati. Di sampingnya berdiri Clara, seorang wanita muda dengan gaun desainer ternama yang menatap Anneliese dengan senyuman penuh kemenangan yang sangat menyakitkan untuk dilihat oleh siapapun. Clara memeluk lengan Adrian dengan sangat posesif, seolah-olah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dialah pemenang sejati yang berhasil merebut tahta sebagai nyonya di rumah mewah yang mereka tempati. Adrian kemudian melemparkan map berwarna coklat yang berisi dokumen perceraian ke atas meja kaca di hadapan Anneliese dengan gerakan yang sangat kasar dan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun. Ia menuntut agar Anneliese segera menandatangani dokumen tersebut dan meninggalkan apartemen itu saat ini juga, tanpa membawa barang berharga apapun kecuali pakaian yang sedang ia kenakan sekarang. Adrian merasa bahwa segala kesuksesan yang ia raih adalah berkat kecerdasannya sendiri, tanpa menyadari bahwa ada tangan dingin istrinya yang selama ini mengatur segala kontrak besar melalui koneksi rahasia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jangan pernah berpikir untuk membawa apapun dari rumah ini. Karena semua yang ada di sini adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun membangun karier di dunia bisnis yang kejam. Lanjut. Adrian lagi dengan suara yang meninggi dan penuh kesombongan yang meluap-luap. Clara tertawa kecil sambil menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, menambah penderitaan yang seharusnya dirasakan oleh Anneliese jika saja wanita itu adalah wanita biasa yang lemah. Namun, Anneliese tetap berdiri tegak dengan martabat yang utuh. Seolah-olah semua caci maki dan pengusiran tersebut hanyalah angin lalu yang tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan harga diri dan jiwanya yang kuat. Anneliese melangkah perlahan menuju meja kaca tersebut, mengambil pena yang terletak di sana dengan tangan yang stabil, tanpa ada sedikit pun getaran yang menunjukkan ketakutan atau kesedihan yang mendalam. Ia menandatangani dokumen itu dengan cepat, memberikan goresan tinta yang tegas, seolah-olah ia sedang menandatangani kesepakatan bisnis yang paling menguntungkan dalam sejarah hidupnya yang penuh dengan rahasia besar. Setelah selesai, ia menatap Adrian untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah perpaduan antara rasa kasihan dan kekecewaan yang mendalam terhadap pria yang pernah ia cintai, dan ia dukung sepenuhnya dari balik layar. Jika ini yang kamu inginkan, maka aku akan pergi sekarang juga. Tapi ingatlah satu hal, bahwa kesombongan selalu menjadi awal dari kejatuhan yang sangat menyakitkan bagi siapa saja.
kata Annelies dengan suara rendah, namun sangat jelas terdengar di seluruh penjuru ruangan yang sunyi itu. Ia tidak membawa koper besar. Hanya tas tangan kecil yang berisi ponsel dan kunci yang tidak diketahui oleh Adrian kegunaannya yang sebenarnya. Dengan langkah yang tenang dan anggun, ia berjalan menuju pintu keluar. Mengabaikan tawa mengejek dari Clara yang merasa bahwa dirinya telah berhasil menyingkirkan saingan terberatnya untuk selamanya di malam yang dingin itu. Begitu pintu penthouse itu tertutup dengan suara dentuman yang cukup keras. Annelies mendapati dirinya berdiri di koridor yang sunyi sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam lift menuju lantai dasar. Dinginnya malam langsung menyergap tubuhnya saat ia keluar dari lobi gedung bertingkat itu, di mana salju mulai menumpuk di atas trotoar dan angin bertiup kencang menerpa wajahnya yang cantik. Ia menggigil kencang. Namun hatinya merasa jauh lebih bebas daripada saat ia berada di dalam ruangan mewah yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya sendiri bersama wanita lain yang haus akan harta. Annelies berjalan menyusuri jalanan yang mulai sepi, dengan kaki yang mulai membeku, karena ia hanya mengenakan sepatu rumahan yang tipis dan tidak cocok untuk berjalan di atas salju yang tebal. Ia berhenti di bawah lampu jalan yang berpijar kuning, mengeluarkan ponsel dari tas tangannya, dan menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi secara langsung. Sambil menunggu panggilan tersebut diangkat, ia menoleh ke arah gedung penthouse milik Adrian. Melihat lampu di lantai atas yang masih menyala terang benderang sebagai simbol dari keserakahan dan pengkhianatan yang baru saja terjadi di hadapan matanya, yang kini mulai menatap masa depan. "Halo, Pak Markus, ini saya, Annelies. Tolong jemput saya di sudut jalan blok 7, sekarang juga. Dan pastikan semua persiapan untuk kepindahan saya ke Birter. Angtrang sudah selesai dilakukan semuanya," ucapnya dengan nada otoritas yang sangat berbeda jauh dari sosok istri yang penurut dan sederhana yang selama ini dikenal oleh Adrian. Di seberang telepon, suara seorang pria tua terdengar sangat terkejut, namun penuh dengan rasa hormat yang luar biasa besar terhadap wanita yang sedang berdiri di tengah badai salju tersebut. Markus adalah orang kepercayaan keluarga Annelies yang telah mengelola aset pribadinya selama lebih dari 1 dekade tanpa diketahui oleh publik, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sebuah mobil Rolls-Royce berwarna hitam legam muncul dari balik kegelapan malam, meluncur dengan sangat halus di atas permukaan jalan yang tertutup salju tebal. Mobil tersebut berhenti tepat di depan Annelies. Dan seorang pria paruh baya berseragam rapi segera turun untuk membukakan pintu belakang dengan gerakan yang sangat sopan dan penuh dengan rasa hormat. Annelies masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan mewah, meninggalkan hawa dingin yang sempat menusuk kulitnya selama beberapa saat yang sangat menyiksa itu. Di dalam mobil, ia mulai mengatur strategi untuk membalas semua perlakuan tidak adil tersebut. Adrian yang berada di balkon penthouse mewahnya melihat mobil mewah itu berhenti di bawah. Namun ia hanya mendengus meremehkan karena mengira itu adalah taksi atau mobil sewaan yang dipesan oleh Annelies dengan sisa uangnya. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bahwa istrinya memiliki kekayaan yang jauh melampaui total aset perusahaan yang sedang ia pimpin saat ini. Dengan rasa bangga yang berlebihan baginya, Annelies hanyalah seorang wanita yatim piatu tanpa latar belakang keluarga yang kuat, dan sebuah asumsi salah yang akan menjadi bumerang paling mematikan bagi masa depan karier dan kehidupan pribadinya yang kini mulai ia hancurkan sendiri. Di dalam mobil, Markus memberikan sebuah tablet yang berisi laporan keuangan terbaru dari International Prime, perusahaan induk yang secara rahasia dimiliki oleh keluarga besar Annelies melalui berbagai perusahaan cangkang. Annelies menelusuri data tersebut dengan mata yang tajam. Menemukan beberapa anomali dalam kontrak yang baru saja ditandatangani oleh Adrian,
untuk proyek pembangunan infrastruktur kota yang sangat besar nilainya. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan perhitungan strategis, karena ia tahu persis bagaimana cara menjatuhkan seseorang dengan menggunakan kesalahan yang dibuat oleh orang itu sendiri akibat rasa percaya diri yang terlalu berlebihan dan keserakahan. Tuan Adrian baru saja memecat semua staf senior yang memiliki hubungan dengan masa lalu Anda, Nyonya. Dan ia menggantinya dengan orang-orang pilihan Clara yang sama sekali tidak kompeten. Lapor Markus. Anneliese mengangguk perlahan sambil menyandarkan kepalanya di jok kulit yang sangat lembut. Merasakan kelelahan fisik, namun pikiran yang sangat jernih untuk mengeksekusi rencana besarnya yang telah ia siapkan. Ia membiarkan Adrian merasa menang untuk saat ini. Membiarkannya menikmati puncak kejayaan semu, sebelum akhirnya ia menarik semua dukungan finansial dan politik yang selama ini telah menjaga posisi Adrian tetap aman di kursi direktur eksekutif perusahaan tersebut. Perjalanan berlanjut menuju pinggiran kota yang eksklusif. Melewati gerbang besi yang tinggi dan dijaga ketat oleh tim keamanan profesional yang sangat terlatih untuk menjaga privasi para penghuni kawasan elit tersebut. Di sanalah berdiri Birter Angtrang, sebuah mahakarya arsitektur senilai 20 juta dolar yang memiliki pemandangan langsung ke arah danau pribadi yang membeku dengan sangat indah di bawah sinar rembulan. Rumah itu adalah tempat pelarian yang tidak pernah diketahui oleh Adrian. Sebuah istana tersembunyi yang kini akan menjadi pusat komando bagi Anneliese untuk mengatur ulang seluruh papan catur kehidupannya yang sempat tertunda karena pernikahan tersebut saat mobil memasuki halaman rumah yang luas. Lampu-lampu taman menyala secara otomatis, menerangi jalan setapak yang dihiasi dengan patung-patung marmer yang sangat indah dan bernilai seni tinggi yang didatangkan langsung dari Italia. Anneliese turun dari mobil dan disambut oleh barisan pelayan yang telah menunggunya dengan penuh kesetiaan sejak lama. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan perlakuan kasar yang ia terima. Ia melangkah masuk ke dalam aula utama yang megah, merasakan kehangatan dari perapian besar yang menyala. Dan ia bersumpah dalam hati bahwa Adrian akan merasakan dingin yang jauh lebih hebat daripada salju di luar sana. Anneliese memasuki kamar tidur utamanya yang luas, melepas kardigan rajutnya yang basah, dan menggantinya dengan jubah sutra yang sangat halus sambil menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas murni. Ia melihat seorang wanita yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Seorang pemimpin yang siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan memberikan pelajaran tentang arti dari sebuah kesetiaan serta kejujuran. Malam itu adalah malam terakhir, ia bersikap lemah lembut. Karena besok pagi, seluruh dunia bisnis akan segera mengetahui bahwa singa betina yang selama ini tertidur telah terbangun dan siap untuk menerkam siapa saja yang telah berani mengkhianatinya. Di sisi lain kota, Adrian dan Clara sedang merayakan keberhasilan mereka dengan membuka botol sampainya termahal yang ada di ruang penyimpanan bawah tanah milik apartemen mewah yang baru saja mereka kuasai. Mereka bersulang untuk masa depan yang cerah, tanpa menyadari bahwa semua kemewahan itu hanyalah pinjaman sementara yang diberikan oleh Anneliese melalui perjanjian sewa, yang bisa dibatalkan kapan saja hanya dengan satu perintah. Kesombongan Adrian membuatnya buta terhadap kenyataan bahwa semua rekan bisnisnya sebenarnya adalah orang-orang yang berhutang budi pada keluarga Anneliese. Dan mereka hanya menunggu instruksi dari sang pemilik sebenarnya untuk segera memutuskan kerjasama. Clara mulai merencanakan pesta peresmian hubungan mereka di Birter Angtrang. Karena ia telah mendengar rumor tentang keindahan rumah tersebut, namun belum pernah sekalipun berhasil mendapatkan akses masuk ke dalamnya secara sah. Adrian menjanjikan bahwa ia akan segera membeli rumah itu dengan bonus yang akan ia terima dari kontrak International Prime, tanpa tahu
bahwa pemilik rumah itu baru saja pulang. Mereka tertawa bersama di atas penderitaan yang mereka kira telah mereka berikan kepada Anneliese, menciptakan suasana euforia yang sangat palsu di tengah badai salju yang semakin menghebat. Seolah-olah alam sedang memberikan peringatan keras akan badai besar berikutnya. Anneliese duduk di meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati kuno, menyalakan komputer dan mulai mengetik beberapa perintah penting yang akan segera mengubah struktur kekuasaan di perusahaan yang dipimpin oleh Adrian besok pagi. Ia mengirimkan surel kepada Dewan Komisaris untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh Adrian selama 6 bulan terakhir tanpa pengecualian sedikit pun. Langkah awal ini adalah untuk memastikan bahwa setiap sen yang disalahgunakan oleh Adrian akan terlacak dengan jelas, sehingga pria itu tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi ketika hukum mulai berbicara dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakannya. Sambil memegang cangkir teh hangat, Anneliese menatap keluar jendela yang memperlihatkan pemandangan danau yang tenang, merasa bahwa ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan keadilan dan pembalasan. Ia tidak merasa sedih lagi, karena pengkhianatan itu telah memberinya alasan untuk berhenti berpura-pura menjadi wanita biasa dan kembali ke jati dirinya yang asli sebagai seorang penguasa bisnis. Tidurnya malam itu sangat nyenyak, meskipun dunia di luar sana sedang dilanda badai salju yang sangat ganas. Karena ia tahu bahwa pada akhirnya, kebenaran dan kekuatan yang sesungguhnya akan selalu menang, melawan keangkuhan yang kosong dan tidak memiliki dasar yang kuat. Pagi harinya, Anneliese bangun dengan perasaan yang sangat segar dan penuh energi, siap untuk menghadapi pertarungan yang sesungguhnya di medan perang korporasi yang sangat ia kuasai dengan sangat baik sejak lama. Ia mengenakan setelan bisnis yang sangat elegan dan mahal, menunjukkan citra seorang pemimpin yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun, termasuk oleh mantan suaminya yang masih terlelap dalam mimpi indah penuh kesombongan. Mobil mewah yang sama sudah menunggunya di depan pintu utama, siap untuk membawanya menuju kantor pusat International Prime untuk memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Adrian seumur hidupnya yang kini berada di ambang kehancuran total. Anneliese melangkah dengan sangat anggun melewati pintu utama biar terang-terang yang terbuat dari kayu ek pilihan, berhias ukiran emas murni yang sangat rumit dan artistik. Cahaya lampu gantung kristal yang megah di langit-langit aula utama memberikan kilauan yang memantul pada lantai marmer Italia yang dipoles hingga sangat mengkilap seperti cermin perak yang jernih. Para staf rumah tangga berdiri berjajar dengan sangat rapi dan penuh hormat, menyambut kembalinya sang pemilik sah yang telah lama meninggalkan kediaman ini demi sebuah pengabdian tulus yang berakhir dengan pengkhianatan yang sangat pahit dan menyakitkan di malam bersalju tersebut. Markus segera menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan logo emas International Prime, sebuah konglomerat yang menguasai hampir seluruh sektor properti dan keuangan di wilayah tersebut tanpa banyak diketahui publik luas. Di balik layar, Anneliese adalah pemegang saham pengendali yang selama 5 tahun terakhir secara diam-diam mengarahkan arus modal untuk mendukung perusahaan kecil yang sedang dikelola oleh Adrian hingga tumbuh sangat pesat. Tanpa campur tangan halus dari Anneliese yang menggunakan pengaruh rahasia, Adrian hanyalah seorang manajer menengah yang tidak akan pernah bisa mencicipi kemewahan hidup di puncak piramida sosial yang sangat kompetitif dan kejam bagi orang biasa tanpa koneksi. Anneliese menyesap kopi hitamnya yang panas sambil menatap layar komputer yang menampilkan rincian aset yang saat ini berada di bawah kendali Adrian secara administratif, namun tetap milik. Dengan satu gerakan jari yang sangat tenang, ia menandatangani perintah elektronik untuk segera membekukan semua rekening operasional rahasia yang selama ini digunakan untuk mensubsidi proyek-proyek gagal suaminya itu secara sembunyi-sembunyi. Ia ingin melihat bagaimana pria yang penuh dengan kesombongan itu akan bertahan di dunia bisnis yang sangat brutal tanpa adanya jaring pengaman finansial yang sangat kuat
yang selalu ia sediakan tanpa pernah meminta balasan atau pengakuan resmi. Birter, Aing Trang bukan sekadar rumah biasa, melainkan simbol kekuasaan tertinggi yang hanya dimiliki oleh segelintir orang paling berpengaruh di dunia internasional yang memiliki selera sangat tinggi dan eksklusif. Terletak di atas bukit yang menjorok ke danau. Bangunan ini memiliki sistem keamanan tingkat tinggi yang bahkan bisa mendeteksi setiap gerak-gerik mencurigakan dari jarak 1 mil dengan sangat akurat dan cepat. Annelies merasa bahwa rumah ini adalah tempat di mana ia bisa kembali menemukan jati dirinya yang sempat terkubur oleh topeng seorang istri yang penurut dan sangat sederhana demi menjaga keharmonisan rumah tangganya yang ternyata palsu. Sementara itu, sinar matahari pagi yang cerah mulai menembus jendela kaca penthouse mewah milik Adrian, menerangi wajahnya yang tampak sangat puas dengan keputusan yang ia buat semalam tanpa rasa penyesalan. Ia terbangun di samping Clara yang masih tertidur lelap dengan sisa-sisa kemewahan malam perayaan mereka yang penuh dengan mimpi-mimpi kosong tentang kekuasaan dan kekayaan yang sangat melimpah ruah di masa depan. Adrian merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya setelah mengusir Annelies, wanita yang menurutnya hanya menjadi penghambat bagi ambisi besarnya untuk masuk ke dalam lingkaran elit penguasa kota yang sangat ia dambakan. Clara terbangun dengan senyuman lebar dan segera membicarakan rencana untuk merenovasi ulang seluruh interior apartemen tersebut dengan gaya yang lebih mewah dan provokatif agar sesuai dengan selera tingginya yang sangat mahal. Ia mendesak Adrian untuk segera membawanya ke Birter Ang Trang. Karena ia yakin bahwa dengan posisi Adrian saat ini, mendapatkan akses ke rumah legendaris itu adalah hal yang sangat mudah. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kata yang mereka ucapkan dan setiap rencana jahat yang mereka susun sedang diawasi melalui perangkat komunikasi yang tanpa mereka sadari telah dikendalikan sepenuhnya oleh tim teknologi informasi pusat. Ponsel Adrian bergetar hebat saat ia sedang menikmati sarapan mewah, membawa pesan singkat dari asisten pribadinya yang terdengar sangat cemas mengenai pembatalan mendadak dari investor utama mereka pagi ini secara sepihak. Investor tersebut, yang sebenarnya adalah anak perusahaan dari International Prime, menyatakan bahwa mereka tidak lagi melihat potensi keuntungan dalam kerjasama jangka panjang dengan perusahaan yang dipimpin oleh Adrian saat ini. Adrian merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Sebuah perasaan panik yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya mulai merayap naik ke dadanya yang kini mulai sesak oleh kenyataan pahit yang perlahan-lahan mulai ia sadari secara paksa di dalam ruang kerja pribadinya yang sangat sunyi. Annelies sedang melakukan panggilan video dengan jajaran direksi International Prime untuk mengumumkan kembalinya ia ke kursi kepemimpinan secara penuh dan sangat terbuka. Ia memerintahkan peninjauan ulang terhadap semua kontrak yang melibatkan nama Adrian, memastikan bahwa tidak ada satupun celah hukum yang bisa digunakan oleh pria itu untuk melarikan diri dari kewajiban finansialnya. Ketegasan dalam suaranya menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak, melainkan seorang penguasa yang siap menghancurkan siapapun yang berani bermain api dengan integritas dan kehormatan keluarganya yang memiliki pengaruh besar di benua ini. Adrian mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pembatalan investasi tersebut hanyalah sebuah kesalahan teknis kecil yang bisa segera ia perbaiki melalui koneksi pribadinya dengan beberapa pejabat bank ternama di wilayah tersebut. Ia belum menyadari bahwa semua pintu masuk ke dunia perbankan elit telah tertutup rapat baginya sejak Annelies memberikan instruksi khusus kepada para eksekutif keuangan tingkat atas di kota. Keangkuhannya menutup mata hatinya untuk melihat bahwa fondasi kesuksesannya sebenarnya dibangun di atas pasir yang sangat rapuh, yang kini mulai terkikis oleh arus kemarahan seorang wanita yang telah ia hianati dengan cara yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan sama sekali.
Markus memperkenalkan tim pengacara terbaik yang dipimpin oleh seorang ahli hukum internasional yang sangat disegani karena kemampuannya dalam memenangkan kasus-kasus paling rumit di dunia bisnis yang penuh dengan intrik. Anneliese memberikan instruksi yang sangat spesifik untuk memulai proses gugatan balik atas penyalahgunaan dana perusahaan yang dilakukan oleh Adrian selama ia menjabat sebagai direktur eksekutif di perusahaan pendukung tersebut. Ia ingin setiap sen yang digunakan Adrian untuk memanjakan Clara dikembalikan sepenuhnya ke dalam kas yayasan amal miliknya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengkhianatan moral dan profesional yang telah dilakukan oleh pria yang kini menjadi musuh utamanya dalam hidup, Gedung International Prime berdiri megah dengan arsitektur futuristik yang mendominasi cakrawala kota, menjadi simbol kekuasaan mutlak dari dinasti bisnis yang dipimpin oleh Anneliese secara rahasia selama bertahun-tahun yang penuh tantangan. Begitu Anneliese melangkah masuk ke lobi gedung tersebut, seluruh karyawan berdiri dengan sikap sempurna, seolah-olah mereka sedang menyambut seorang ratu yang baru saja kembali dari medan perang yang panjang. Tidak ada satupun orang yang berani menatap langsung ke matanya yang tajam, karena mereka tahu bahwa di balik kecantikannya yang memukau, terdapat kecerdasan strategis yang sangat mematikan bagi siapapun yang mencoba menghalangi jalan kesuksesan korporasinya. Di tempat lain, Clara mulai merasa ada yang tidak beres ketika beberapa kartu kredit tambahannya ditolak saat ia mencoba membeli tas mewah di sebuah butik ternama di pusat kota bisnis. Ia segera menghubungi Adrian dengan nada bicara yang penuh dengan tuntutan dan kemarahan, memaksa pria itu untuk segera menyelesaikan masalah keuangan yang dianggapnya sebagai gangguan kecil terhadap gaya hidupnya. Adrian yang sedang stres, menghadapi tekanan dari dewan direksi menjadi semakin tertekan oleh rengekan Clara. Namun ia masih berusaha untuk menenangkan wanita itu dengan janji-janji kosong, yang sebenarnya ia sendiri tidak tahu bagaimana cara memenuhinya di tengah krisis keuangan. Selama ini, Anneliese selalu menugaskan seorang analis bayangan untuk memperbaiki setiap kesalahan strategi yang dibuat oleh Adrian agar perusahaan tersebut tetap terlihat berkinerja sangat baik di mata para pemegang saham utama. Kini, analis tersebut telah ditarik kembali oleh Anneliese, meninggalkan Adrian sendirian untuk menghadapi kenyataan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni untuk mengelola operasi bisnis yang sangat kompleks ini. Kesalahan demi kesalahan mulai bermunculan di permukaan, mengekspos ketidakmampuan Adrian yang sebenarnya, yang selama ini tertutup rapat oleh campur tangan jenius dari istrinya, yang kini telah berubah menjadi musuh yang paling berbahaya bagi kelangsungan kariernya, berdiri di balkon kantornya yang terletak di lantai paling atas. Anneliese memandang ke arah jalanan kota yang sibuk. Teringat bagaimana dulu ia dengan tulus ingin mendukung Adrian mencapai impian besarnya. Ia merasa sedih bukan karena kehilangan pria itu, melainkan karena ia menyadari betapa waktu dan energi yang ia korbankan selama ini telah diberikan kepada orang yang sama. Namun, rasa sedih itu segera berubah menjadi tekad yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa tanpa dirinya, Adrian bukanlah siapa-siapa di panggung dunia yang luas dan penuh dengan intrik kekuasaan yang kejam bagi mereka yang lemah dan sombong. Ruang kerja Adrian yang biasanya tenang, kini penuh dengan teriakan dan kepanikan karena para manajer divisi melaporkan bahwa semua jalur kredit perusahaan telah dibekukan secara sepihak oleh bank terkait. Adrian mencoba menghubungi beberapa kenalan lamanya di jajaran eksekutif perbankan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat teleponnya. Seolah-olah ia telah menjadi orang asing yang paling dihindari. Ia mulai merasakan hawa dingin yang sama seperti yang dirasakan Anneliese saat ia mengusirnya ke tengah badai salju. Namun kali ini dingin itu berasal dari dalam hatinya yang mulai menyadari kejatuhannya yang sangat cepat dan tragis. Sebuah pemberitahuan resmi dikirimkan ke kantor Adrian, menyatakan
bahwa tim auditor independen dari International Prime akan datang sore itu juga untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap semua dokumen transaksi keuangan mereka. Adrian merasa dunianya runtuh seketika karena ia tahu ada banyak transaksi gelap yang ia lakukan demi menyenangkan Clara dan menutupi pengeluaran pribadinya yang sangat boros selama beberapa bulan terakhir. Ia tidak pernah menyangka bahwa audit ini akan datang secepat ini. Dan ia sama sekali tidak memiliki persiapan untuk memberikan penjelasan yang masuk akal kepada tim. Pemeriksa yang terkenal sangat teliti dan tidak pernah bisa disuap oleh siapapun. Anneliese juga telah menyiapkan kejutan khusus untuk Clara. Dengan memerintahkan penyelidikan latar belakang yang mendalam terhadap wanita yang telah merusak kebahagiaan rumah tangganya itu, tanpa rasa bersalah sedikit pun di hati. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Clara sebenarnya adalah seorang petualang cinta yang memiliki hutang besar di beberapa kasino luar negeri dan sedang mencari mangsa baru untuk menutupi semua kerugian finansialnya. Dengan informasi ini di tangannya, Anneliese memiliki senjata yang sangat ampuh untuk menghancurkan hubungan Adrian dan Clara dari dalam, membiarkan mereka saling mencurigai, dan akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain ketika tekanan ekonomi mulai mencapai titik didih tertinggi, kembali ke biệt thự ánh trăng. Taman yang luas dan tertutup salju itu mulai dibersihkan oleh mesin-mesin canggih. Menyingkap keindahan lanskap yang dirancang oleh arsitek ternama dunia dengan biaya yang sangat fantastis. Anneliese merencanakan sebuah pertemuan rahasia di rumah ini dengan beberapa orang terkaya di negara tersebut untuk membicarakan langkah ekspansi bisnis barunya yang akan segera meluncurkan proyek properti paling ambisius. Ia ingin menunjukkan bahwa Birter Angtrang bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga merupakan pusat kekuatan ekonomi yang sesungguhnya di mana keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi masa depan banyak orang diambil dengan sangat tenang dalam keputusasaannya. Adrian memutuskan untuk mendatangi kantor pusat International Prime secara langsung guna memohon audiensi dengan direktur utama yang selama ini identitasnya selalu disembunyikan dari publik oleh protokol keamanan ketat. Ia berharap bisa meyakinkan pimpinan tertinggi tersebut untuk memberikan satu kesempatan lagi bagi perusahaannya agar bisa terus berjalan meskipun sedang menghadapi badai keuangan yang sangat hebat dan merusak. Ia belum menyadari bahwa orang yang ingin ia temui dengan segala kerendahan hati tersebut adalah wanita yang baru saja ia usir dari rumahnya dengan cara yang sangat kasar di malam yang penuh dengan salju membeku. Adrian berdiri di lobi gedung International Prime yang sangat luas, merasa sangat kecil di hadapan kemegahan arsitektur yang mengelilinginya dari segala arah dengan tekanan yang sangat luar biasa kuat. Resepsionis yang cantik dan profesional menatapnya dengan pandangan dingin setelah memeriksa identitasnya di sistem komputer perusahaan, memberitahunya bahwa Direktur utama sedang tidak ingin menerima tamu yang tidak memiliki janji resmi. Adrian mencoba untuk bersikeras, menggunakan nama besarnya sebagai direktur eksekutif. Namun hal itu sama sekali tidak membuahkan hasil karena di tempat ini, posisinya saat ini dianggap tidak lebih dari sekadar debu kecil yang tidak berarti. Dari layar monitor di ruang kerjanya, Anneliese melihat sosok Adrian yang tampak sangat gelisah dan hancur di lobi bawah. Sebuah pemandangan yang memberikan kepuasan tersendiri bagi batinnya yang terluka. Ia tidak merasa ingin segera menemui pria itu, melainkan ingin membiarkannya merasakan penderitaan dari penolakan dan ketidakpastian yang sangat menyiksa mentalnya secara perlahan-lahan, namun sangat pasti dan mematikan. Ini barulah permulaan dari rangkaian hukuman yang telah ia siapkan dengan teliti. Karena setiap tindakan pengkhianatan harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, jauh melampaui nilai materi yang pernah Adrian sia-siakan selama masa pernikahan mereka. Adrian đứng trước tòa nhà chọc trời của tập đoàn International Prime với bộ vest đắt tiền nhất mà anh ta có.
cố gắng lấy lại sự tự tin đã bị lung lay sau những rắc rối tài chính gần đây. Kiến trúc bằng kính và thép không gỉ của tòa nhà này dường như tỏa ra một áp lực vô hình, khiến hơi thở của anh ta trở nên dồn dập hơn. Giữa cái lạnh của buổi sáng mùa đông đầy sương mù, anh ta nắm chặt tập hồ sơ dự thầu trong tay. Tin rằng dự án này sẽ là chiếc phao cứu sinh duy nhất, giúp anh ta thoát khỏi vực thẳm phá sản đang cận kề phía trước mặt. Di terong benaknya, Adrian masih merasa bahwa kegagalan kecil yang dialaminya beberapa hari terakhir hanyalah konspirasi sementara dari para pesaing bisnis yang iri dengan kesuksesannya yang melesat sangat cepat di dunia korporasi. Ia sama sekali tidak menghubungkan kemerosotan ini dengan kepergian Anneliese. Karena baginya wanita itu hanyalah penghias rumah yang pendiam dan tidak memiliki pemahaman apapun tentang strategi bisnis tingkat tinggi yang sangat rumit. Kesombongan yang telah mendarah daging membuatnya buta terhadap kenyataan bahwa selama ini ada tangan tersembunyi yang merapikan setiap langkah ceroboh yang ia ambil dalam setiap negosiasi kontrak besar yang pernah ia menangkan sebelumnya saat ia melangkah masuk ke dalam ruang rapat utama yang sangat luas dan dingin. Adrian disambut oleh tatapan tajam dari para anggota Dewan Komisaris yang duduk melingkar dengan ekspresi wajah yang sangat datar. Ruangan itu didominasi oleh meja kayu ek hitam yang berkilau di bawah lampu neon, menciptakan suasana yang sangat formal dan mengintimidasi bagi siapa saja yang datang untuk meminta kerjasama. Adrian mencoba tersenyum profesional. Namun senyumnya memudar ketika ia menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang membalas sapaannya dengan keramahan yang biasanya ia terima saat statusnya masih berada di puncak kejayaan. Adrian mulai mempresentasikan rencana bisnisnya dengan suara yang awalnya lantang. Namun perlahan-lahan mulai bergetar ketika ia melihat beberapa anggota dewan saling berbisik sambil menunjuk ke arah layar proyeksi yang menampilkan data keuangan. Ia menyadari ada beberapa angka yang tidak sinkron dan proyeksi keuntungan yang terlihat sangat tidak realistis, sesuatu yang biasanya selalu diperiksa ulang oleh Anneliese sebelum dokumen tersebut dikirimkan ke pihak luar. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya saat ia menyadari bahwa tanpa bantuan rahasia istrinya, kemampuannya dalam menyusun strategi bisnis yang solid ternyata sangatlah terbatas dan penuh celah yang sangat fatal bagi kelangsungan proyek. Salah satu direktur senior, seorang pria tua dengan tatapan mata yang sangat jeli, tiba-tiba memotong penjelasan Adrian dengan sebuah pertanyaan teknis yang sangat mendalam mengenai aliran modal dan manajemen risiko. Adrian tertegun diam selama beberapa detik, mencoba mencari jawaban di dalam kepalanya yang tiba-tiba terasa kosong dan kacau akibat tekanan mental yang sangat hebat dari para audiens yang berpengaruh. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya menjual janji-janji manis tanpa dasar yang kuat. Sementara Anneliese lah yang sebenarnya melakukan semua analisis data yang berat untuk memastikan setiap kata yang diucapkannya memiliki kredibilitas di mata para investor kelas atas. Kesalahan-kesalahan dalam dokumen penawaran Adrian terus dikuliti satu demi satu oleh tim teknis International Prime. Mempermalukannya di hadapan semua orang yang hadir dalam ruangan yang semakin terasa sangat menyesakkan tersebut. Mereka menunjukkan bahwa ada dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara amatir, sebuah tindakan yang bisa berujung pada tuntutan hukum pidana jika tidak segera diselesaikan dengan cara yang sangat bijaksana dan profesional. Wajah Adrian berubah menjadi merah padam karena malu dan marah pada dirinya sendiri. Menyadari bahwa harga dirinya yang setinggi langit kini sedang dihancurkan berkeping-keping by ketidakmampuannya sendiri yang selama ini ia tutupi dengan kebohongan. Akhirnya, Ketua Dewan Komisaris menutup map dokumen tersebut dengan suara dentuman yang sangat keras, menandakan bahwa proses tender telah berakhir dan proposal dari perusahaan Adrian secara resmi ditolak mentah-mentah. Alasan penolakannya sangat jelas, yaitu kurangnya integritas dan kompetensi kepemimpinan yang ditunjukkan by Adrian
selama proses presentasi yang dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap standar profesionalitas tinggi yang dijunjung by International Prime, Adrian merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh seketika. Dan ia harus meninggalkan ruangan itu dengan kepala tertunduk lesu di bawah tatapan mata penuh cemoohan dari para eksekutif yang sebelumnya sangat menghormati posisi pengaruhnya yang palsu di luar ruangan. Clara sudah menunggu dengan penuh harap sambil membawa segelas kopi mahal. Namun wajahnya langsung berubah menjadi pucat saat melihat ekspresi hancur yang terpancar dari wajah Adrian yang tampak sangat kuyuh. Ia segera bertanya tentang hasil pertemuan tersebut dengan nada yang sangat menuntut. Berharap bahwa berita kemenangan akan segera membawa mereka kembali ke dalam kehidupan mewah yang mulai terancam by krisis finansial saat ini. Adrian hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Merasa tidak sanggup untuk menjelaskan bahwa ia baru saja kehilangan peluang emas untuk menyelamatkan kariernya yang kini sedang berada di ujung tanduk yang sangat tajam mematikan. Dalam perjalanan pulang, Adrian mulai merenungkan kembali saat-saat ia mengusir Anneliese dengan cara yang sangat kejam. Bertanya-tanya, apakah semua kesialan beruntun ini memiliki hubungan langsung dengan kepergian istrinya yang selalu tenang sabar. Ia mengingat bagaimana Anneliese selalu duduk di depan komputer hingga larut malam, mengerjakan tumpukan berkas yang ia kira hanyalah pekerjaan administratif biasa yang Hong memiliki nilai strategis apapun bagi kemajuan perusahaannya. Sekarang, ia mulai menyadari bahwa setiap keberhasilan yang ia klaim sebagai miliknya sendiri sebenarnya adalah hasil kerja keras Anneliese yang ia abaikan. Ia injak-injak demi mengejar kepuasan egonya yang sangat egois. Tiba-tiba, ponsel Adrian berdering dari nomor yang Hong dikenal. Dan ketika ia mengangkatnya, sebuah suara dingin dari seorang sekretaris memberitahunya bahwa seluruh aset pribadinya sedang dalam peninjauan ulang by otoritas pajak yang berwenang. Berita ini seperti petir yang menyambar di siang bolong, membuatnya semakin merasa terpojok by kekuatan besar yang seolah-olah sedang bermain-main dengan hidupnya seperti seekor kucing yang sedang mempermainkan mangsa kecilnya. Ia merasa ada seseorang yang sangat kuat sedang mengatur semua kejadian ini dari balik layar. Namun ia masih terlalu bodoh untuk menyadari bahwa Ngi tersebut adalah wanita yang ia biarkan kedinginan di tengah badai salju. Clara yang mulai merasa tidak nyaman dengan situasi keuangan Adrian yang semakin memburuk, mulai menunjukkan sifat aslinya yang penuh dengan perhitungan ketidaksabaran terhadap kegagalan pria yang sebelumnya ia puja sebagai pahlawan kaya. Ia mulai mengeluh tentang rencana liburan mereka yang terancam batal dan cicilan perhiasan mewahnya yang cua dibayar. Menambah beban pikiran Adrian yang sudah hampir mencapai titik puncak stres yang sangat berbahaya bagi kewarasannya. Adrian mulai melihat bahwa cinta yang ditawarkan Clara hanyalah berdasarkan pada tumpukan uang status sosial, sebuah kenyataan pahit yang kontras dengan cinta tanpa pamrih yang pernah diberikan by Anneliese selama bertahun-tahun pernikahan. Kembali ke penthouse mereka. Kemewahan yang ada di sana kini terasa sangat hambar, menyesakan bagi Adrian yang merasa seperti terpenjara di dalam istana emas, yang fondasinya mulai retak dan siap untuk runtuh kapan saja. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada bayang-bayang Anneliese yang dulu selalu menyiapkan teh hangat memberikan kata-kata penyemangat saat ia menghadapi masalah kecil di kantornya yang dulu masih sangat sederhana damai. Sekarang, yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam dan kehadiran Clara yang terus-menerus menuntut kemewahan yang sudah Hong sanggup lagi ia berikan di tengah kehancuran finansial yang sedang melanda hidupnya secara bertubi-tubi tanpa henti. Adrian memutuskan untuk mencoba satu langkah nekat lagi dengan mencari tahu siapa sebenarnya pemilik misterius di balik International Prime. Berharap bisa melakukan negosiasi pribadi untuk menyelamatkan sisa-sisa harga diri perusahaannya yang sedang sekarat.
Ia menghabiskan sisa malam itu dengan mencari informasi di internet dan menghubungi berbagai informan bawah tanah. Namun semua jalan seolah tertutup by tembok kerahasiaan yang sangat tebal dan tidak tertembus by siapapun. Ia Hong tahu bahwa pencariannya justru akan membawanya ke sebuah kenyataan yang jauh lebih mengejutkan daripada yang ia bayangkan dalam mimpi terburuknya, sekalipun mengenai sosok istri yang selama ini ia remehkan dan ia hina. Sementara itu, Zi Bitu Ancang, Annelies sedang duduk dengan tenang di perpustakaannya yang luas. Memantau setiap langkah keputusasaan Adrian melalui laporan yang dikirimkan by Markus secara berkala setiap jamnya yang penuh dengan data akurat, ia Hong merasa senang melihat kehancuran Adrian. Namun ia merasa bahwa ini adalah bentuk keadilan yang Fai ditegakkan, agar pria itu menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang setara dengan rasa sakit yang ditimbulkannya. Annelies tahu bahwa saatnya akan tiba bagi mereka untuk bertemu kembali dalam situasi yang sangat berbeda, di mana ia Deng sebagai penguasa mutlak dan Adrian sebagai peminta-minta hancur. Malam semakin larut. Annelies mematikan lampu meja kerjanya, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan tersebut sejenak, sebelum ia beristirahat untuk menyiapkan energi bagi pertempuran besar berikutnya yang akan segera terjadi di panggung dunia bisnis. Ia merasa bahwa permainan ini baru saja dimulai. Ia akan memastikan bahwa setiap babak yang ia mainkan akan memberikan pelajaran moral yang sangat berharga bagi siapa saja yang berani meremehkan kekuatan seorang wanita yang terluka. Hati yang mantap. Ia menutup matanya, membiarkan impian tentang masa depan yang lebih baik menuntunnya menuju istirahat yang damai di dalam istana mewahnya yang senilai $20 juta. Di ruang tamu penthouse, Adrian duduk termenung sambil menatap botol whisky yang hampir kosong. Merasa dunianya yang megah perlahan-lahan berubah menjadi puing-puing yang tidak berharga di bawah kaki Clara yang kini mulai menjauh darinya. Keheningan malam itu hanya dipecahkan by suara detak jam dinding yang seolah-olah menghitung mundur waktu menuju kebangkrutan total yang tidak mungkin lagi bisa ia hindari dengan cara apapun di dunia ini. Ia teringat kembali pada malam saat ia mengusir Annelies. Bagaimana sorot mata istrinya saat itu bukan penuh kemarahan, melainkan penuh dengan ketenangan yang kini ia sadari sebagai kekuatan yang sangat mengerikan bagi lawan-lawannya. Ketakutan mulai menyergap Adrian saat ia menyadari bahwa kontrak yang ia tanda tangani dengan International Prime memiliki klausul penalti yang sangat besar jika target kinerjanya Hong tercapai dalam waktu yang sangat singkat dan mendesak. Ia tidak pernah membaca detail tersebut dengan teliti karena terlalu percaya diri pada kemampuannya. Dan sekarang, klausul tersebut seperti jerat leher yang semakin lama semakin kencang, menarik napas kehidupan bisnisnya menuju kematian. Ia mencoba menelepon pengacaranya. Namun pengacara itu pun memberikan jawaban yang sangat mengecewakan. Menyatakan bahwa posisi hukum Adrian sangatlah lemah, dan tidak ada celah untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Secara resmi tersebut baik kedua belah pihak. Cahaya bulan yang masuk dari jendela besar memantulkan bayangan Adrian yang tampak sangat rapuh dan kecil. Sebuah gambaran yang sangat kontras dengan sosok bos besar yang angkuh, yang ia tunjukkan kepada dunia selama bertahun-tahun. Ia mulai merasakan penyesalan yang sangat dalam. Bukan karena ia masih mencintai Annelies, melainkan karena ia menyadari betapa bodohnya ia telah melepaskan aset berharga yang selama ini menjaga kestabilan hidupnya yang penuh tipu daya. Seandainya ia bisa memutar kembali waktu, ia tidak akan pernah membiarkan egonya menghancurkan segalanya. Namun nasi telah menjadi bubur dan pintu maaf dari Annelies kini terasa seperti gerbang surga yang tertutup rapat. Clara tiba-tiba masuk ke ruangan dengan koper besar, menyatakan bahwa ia akan pergi ke luar negeri untuk urusan keluarga yang mendadak. Padahal Adrian tahu
bahwa wanita itu hanya ingin melarikan diri dari kapal yang akan tenggelam. Adrian không mencoba menahannya, karena ia sadar bahwa cinta Clara memang tidak pernah ada. Kepergian wanita itu justru mengurangi satu beban dalam hidupnya yang sudah sangat berantakan dan penuh dengan pengkhianatan. Ia membiarkan Clara pergi tanpa kata perpisahan. Menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri dengan tangannya yang penuh dengan keserakahan, keangkuhan yang sangat luar biasa bodohnya. Pagi yang suram menyambut Adrian dengan tumpukan surat tagihan somasi hukum yang sudah menunggu di atas meja kerjanya. Sebuah pemandangan yang membuatnya ingin menyerah pada keadaan yang sudah tidak mungkin lagi bisa ia perbaiki. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia masih memiliki sedikit harapan bahwa jika ia bisa menemukan Annelies memohon bantuannya, mungkin wanita itu akan merasa kasihan memberinya satu kesempatan terakhir. Dengan langkah gontai, ia bersiap untuk mencari keberadaan mantan istrinya, tanpa mengetahui bahwa Annelies sebenarnya sedang menunggu kedatangannya di Birter Angtrang dengan sebuah skenario akhir yang jauh lebih pahit daripada yang bisa ia bayangkan. Setiap langkah yang diambil Adrian menuju pintu keluar penthouse terasa sangat berat. Seolah-olah ada beban ribuan ton yang menahan kakinya agar tidak melangkah menuju kehancuran yang lebih dalam lagi di luar sana yang sangat kejam. Ia tidak sadar bahwa semua pergerakannya telah dipantau by tim keamanan Annelies, yang memastikan bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tanggung jawab hukum moral yang harus ia pikul akibat perbuatannya. Roda keadilan terus berputar. Bagi Adrian, kejatuhannya adalah sebuah keniscayaan yang harus ia terima sebagai bayaran atas setiap tetes air mata, setiap kedinginan yang pernah ia berikan kepada wanita yang paling tulus mencintainya. Markus memberikan sinyal kepada Annelies bahwa Adrian telah keluar dari gedung apartemennya sedang menuju ke arah kawasan elit, menunjukkan bahwa rencana mereka berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya dengan sangat matang. Annelies tersenyum tipis, berdiri di balkon istananya sambil memegang segelas jus jeruk segar. Menikmati udara pagi yang dingin, namun menyegarkan bagi jiwanya, yang kini telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya di atas kemewahan. Ia siap menyambut tamu istimewanya dengan segala kemegahan yang ia miliki. Untuk menunjukkan perbedaan antara penguasa yang sebenarnya, seorang penipu yang hanya pandai bersandiwara di depan umum demi mengejar popularitas yang semu, Adrian mengemudikan mobil sportnya dengan kecepatan sedang menuju kawasan perbukitan eksklusif di mana Birter Angtrang berdiri dengan segala kemegahannya yang sangat legendaris itu. Di sampingnya, Clara terus mengoceh tentang betapa indahnya hidup mereka jika mereka bisa segera pindah ke lingkungan yang penuh dengan orang-orang paling berkuasa di seluruh negeri tersebut, meskipun hatinya sedang dilanda kecemasan yang sangat hebat akibat kegagalan tender di International Prime. Adrian mencoba menutupi kegelisahannya dengan memberikan senyuman palsu yang penuh dengan janji-janji manis tentang masa depan yang akan segera mereka raih bersama dalam kemewahan yang melimpah ruah. Sepanjang perjalanan, Clara tidak henti-hentinya membayangkan dirinya sebagai nyonya rumah di villa yang bernilai 20 juta dolar tersebut, sebuah simbol kesuksesan yang sangat ia dambakan sejak lama. Ia merasa bahwa kecantikannya adalah tiket emas untuk masuk ke dunia elit. Tanpa menyadari bahwa pondasi finansial Adrian sebenarnya sudah mulai hancur berantakan akibat keputusan gegabah pria itu sendiri. Angin musim dingin yang bertiup kencang di luar jendela mobil seolah-olah membawa pesan tentang badai yang akan segera menghantam kehidupan mereka yang penuh dengan kepalsuan serta ambisi yang tidak berlandaskan pada integritas moral sama sekali bagi masa depan mereka kelak. Gerbang besar yang terbuat dari besi tempa dengan motif bunga lili yang sangat rumit mulai terlihat di kejauhan.
menandakan bahwa mereka telah sampai di pintu masuk utama properti tersebut. Adrian menghentikan mobilnya tepat di depan pos penjagaan yang dijaga oleh dua orang pria berseragam hitam dengan ekspresi wajah yang sangat tegas dan tampak sangat terlatih secara profesional. Ia menurunkan kaca jendela mobilnya dengan penuh percaya diri. Merasa bahwa statusnya sebagai seorang direktur eksekutif akan memberinya hak istimewa untuk masuk ke dalam kawasan yang sangat tertutup bagi masyarakat umum yang tidak memiliki kepentingan resmi tersebut. Salah satu petugas keamanan mendekat dengan langkah yang sangat teratur dan meminta kartu identitas serta tujuan kedatangan mereka dengan nada suara yang sangat sopan, namun tetap memiliki otoritas tinggi. Adrian mengeluarkan kartu namanya yang berlogo emas dan menyatakan bahwa ia ingin melihat-lihat area sekitar villa karena berencana untuk melakukan investasi besar di kawasan elit yang sangat bergengsi tersebut. Petugas itu hanya menatap kartu nama tersebut selama beberapa detik sebelum akhirnya menggelengkan kepala dengan perlahan, menyatakan bahwa bir terang-terang adalah milik pribadi yang sangat eksklusif dan tidak terbuka untuk kunjungan umum tanpa izin tertulis. Clara yang merasa tersinggung dengan penolakan tersebut segera ikut campur dengan nada suara yang sangat tinggi. Mencoba menekan petugas keamanan dengan menyebutkan koneksi sosial fiktif yang ia miliki di kota. Ia bersikeras bahwa Adrian adalah orang penting yang akan segera membeli properti tersebut. Sehingga tidak pantas bagi seorang petugas keamanan untuk menghalangi jalan masuk bagi calon pemilik masa depan yang kaya. Namun, petugas itu tetap berdiri dengan kokoh seperti tembok karang yang tidak bisa ditembus oleh amukan ombak, menyatakan bahwa pemilik sah villa tersebut saat ini sedang berada di dalam dan tidak menerima tamu asing. Tiba-tiba, suara dentuman pintu balkon yang terbuka terdengar sangat jelas dari arah bangunan utama villa yang berdiri megah di atas bukit dengan pencahayaan yang sangat artistik dan memukau mata. Sesosok wanita dengan gaun sutra berwarna biru tua yang sangat elegan melangkah keluar ke balkon. Berdiri dengan tenang sambil menatap ke arah gerbang utama tempat mobil Adrian tertahan sejak tadi. Rambutnya tertata dengan sangat rapi, dan perhiasan berlian yang melingkar di lehernya memantulkan cahaya matahari pagi dengan sangat indah, menciptakan kesan kemegahan yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang melihat sosok tersebut dari kejauhan bawah sana. Adrian memicingkan matanya, mencoba mengenali sosok wanita yang berdiri di atas balkon tersebut. Dan seketika itu juga jantungnya seolah-olah berhenti berdetak saat ia menyadari siapa wanita itu sebenarnya. Wanita yang selama ini ia anggap sebagai beban yang membosankan dan ia usir ke tengah badai salju. Kini berdiri di sana dengan segala otoritas dan kemewahan seorang ratu bisnis sejati. Anneliese menatap ke bawah dengan pandangan yang sangat dingin dan datar, tanpa ada sedikit pun jejak kesedihan atau keraguan dalam matanya, yang kini memancarkan kekuatan besar yang tidak pernah Adrian bayangkan sebelumnya dalam hidupnya. Anneliese mengangkat tangannya perlahan, memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk membiarkan Adrian mendekat ke arah halaman depan saja, agar ia bisa memberikan kata-kata terakhir kepada mantan suaminya tersebut di sana. Gerbang besi yang sangat berat itu perlahan terbuka dengan suara mesin yang sangat halus, memberikan jalan bagi Adrian yang kini merasa sangat kecil dan tidak berdaya di dalam mobil sport mewahnya. Ia mengemudikan mobilnya masuk dengan tangan yang gemetar hebat, menyadari bahwa setiap inci dari tanah yang ia pijak saat ini adalah milik wanita yang baru saja ia buang dari kehidupannya dengan cara kejam. Begitu mobil berhenti di depan teras utama yang dihiasi dengan pilar-pilar marmer yang sangat besar, Anneliese turun melalui tangga melingkar yang sangat megah untuk menemui Adrian dan Clara secara langsung. Ia berdiri di hadapan mereka dengan sikap yang sangat tenang, membiarkan angin dingin memainkan ujung gaunnya yang mahal tanpa menunjukkan rasa kedinginan sedikit pun di wajahnya yang sangat cantik.
Clara hanya bisa ternganga dengan wajah pucat pasi. Menyadari bahwa wanita yang ia hina sebelumnya ternyata adalah pemilik dari semua kemegahan yang selama ini ia impikan untuk dimiliki melalui cara yang sangat licik. Selamat datang di Bir Terang-Terang. Adrian, tempat yang selalu kamu impikan, namun tidak akan pernah bisa kamu miliki karena keserakahanmu telah menghancurkan segalanya sekarang. Ucap Anneliese dengan suara sangat tenang. Setiap kata yang diucapkannya seolah-olah menjadi anak panah yang menusuk langsung ke dalam harga diri. Adrian yang sudah hancur berkeping-keping di bawah kaki mantan istrinya yang kini berkuasa penuh. Adrian mencoba membuka mulutnya untuk membela diri. Namun tidak ada satupun kata yang keluar, karena rasa malu yang sangat luar biasa hebat sedang menyumbat tenggorokannya, yang kini terasa sangat kering dan kaku sekali. Adrian menatap sekeliling halaman villa yang sangat luas, menyadari betapa bodohnya. Ia selama ini yang tidak pernah menyadari bahwa istrinya memiliki kekayaan yang jauh, melampaui imajinasinya yang paling liar sekalipun. Ia teringat kembali pada semua momen di mana ia meremehkan Anneliese karena kesederhanaannya, tanpa tahu bahwa kesederhanaan itu adalah pilihan dari seorang penguasa yang tidak perlu memamerkan harta untuk mendapatkan rasa hormat. Penyesalan yang sangat dalam mulai merayap di hatinya. Namun ia tahu bahwa sudah terlambat untuk memohon ampunan karena Anneliese telah menutup pintu hatinya rapat-rapat setelah semua penghinaan yang diterimanya. Clara mencoba untuk tetap terlihat tenang meskipun tangannya gemetar karena ketakutan. Ia berbisik kepada Adrian untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum situasi menjadi semakin memalukan bagi posisi mereka di depan publik. Namun, Anneliese justru mengalihkan pandangannya kepada Clara dengan senyuman tipis yang sangat mengerikan. Seolah-olah ia sedang melihat ke dalam jiwa gelap wanita yang telah merebut suaminya tersebut dengan penuh rencana. Ia memberitahu Clara bahwa semua aset yang Adrian janjikan kepadanya sebenarnya adalah milik perusahaan yang kini berada di bawah kendali penuh International Prime, yang artinya mereka berdua saat ini tidak memiliki apa-apa. Pernyataan Anneliese tersebut seperti sebuah ledakan besar yang menghancurkan semua harapan palsu yang selama ini dibangun oleh Clara untuk mendapatkan kehidupan mewah di samping seorang direktur eksekutif yang ternyata kosong. Clara menatap Adrian dengan pandangan penuh kemarahan. Merasa bahwa ia telah tertipu oleh janji-janji kosong pria itu yang ternyata tidak memiliki kekuatan apapun di hadapan pemilik asli dari kekayaan tersebut. Pertengkaran mulai pecah di antara mereka berdua, tepat di halaman villa yang megah tersebut. Sebuah pemandangan yang sangat memuaskan bagi batin Anneliese yang selama ini telah sabar menghadapi semua pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Anneliese memanggil Markus untuk memberikan sebuah map berwarna perak kepada Adrian, yang berisi dokumen resmi pengalihan semua aset perusahaan yang selama ini ia kelola melalui berbagai perusahaan cangkang internasional yang kuat. Ia menjelaskan bahwa karena Adrian telah melanggar etika profesi dan integritas dalam pernikahan, maka semua dukungan dana hibah yang selama ini mengalir ke perusahaannya akan segera dihentikan secara permanen. Adrian membaca dokumen tersebut dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, ia akan kehilangan segalanya, termasuk rumah, mobil, dan jabatan yang selama ini ia banggakan di depan rekan bisnisnya. Udara pagi yang semakin dingin, seolah-olah menambah penderitaan mental yang sedang dialami oleh Adrian, yang kini hanya bisa berdiri terpaku di depan kemegahan Bir Terang-Terang yang sangat mengintimidasi itu. Ia melihat ke arah Anneliese yang tampak sangat jauh dan tidak terjangkau lagi. Seperti bintang di langit malam yang sangat indah, namun tidak akan pernah bisa disentuh oleh tangan manusia biasa. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata yang sangat berharga demi sepotong kaca pecah yang hanya memberikan luka. Dan sekarang ia harus menanggung akibatnya sendirian di tengah dunia yang sangat dingin.
Annelies memberikan isyarat kepada tim keamanannya untuk segera mengawal Adrian dan Clara keluar dari area properti tersebut. Karena ia sudah merasa cukup memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka berdua pagi ini. Ia tidak ingin mengotori hari indahnya dengan kehadiran orang-orang yang hanya membawa energi negatif ke dalam rumah yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan sejati yang sedang ia bangun kembali, dengan langkah yang sangat anggun. Annelies berbalik dan melangkah masuk kembali ke dalam vilanya. Meninggalkan Adrian yang masih terpaku diam, menatap pintu besar yang perlahan-lahan tertutup rapat, mengakhiri semua aksesnya ke dunia kemewahan. Begitu gerbang utama tertutup kembali, Adrian merasa seolah-olah ia baru saja dilemparkan kembali ke dunia nyata yang sangat kejam, dan tanpa adanya perlindungan dari siapapun yang ia kenal di masa lalu. Ia masuk ke dalam mobilnya dengan perasaan yang sangat hancur. Sementara Clara terus mencaci makinya karena merasa telah dirugikan secara finansial dan sosial oleh kebohongan yang telah ia buat sebelumnya. Mobil sport itu meluncur menjauh dari bir terang-terang dengan suara mesin yang meraung sedih, meninggalkan jejak ban di atas salju yang perlahan-lahan mulai mencair seiring dengan terbitnya matahari yang menerangi kebenaran pahit. Di dalam perpustakaan vilanya yang sangat luas, Annelies duduk di kursi kulit yang sangat nyaman, sambil menatap pemandangan danau yang tenang dari balik jendela kaca yang sangat besar dan kokoh tersebut. Ia merasakan sebuah kelegaan yang sangat luar biasa setelah mengungkapkan identitas aslinya kepada orang yang telah mengkhianatinya dengan sangat keji dan tanpa adanya rasa penyesalan sedikit pun sebelumnya bagi perasaannya. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan sangat lancar dan adil, sehingga setiap tindakan kriminal yang dilakukan oleh Adrian dalam mengelola dana perusahaan bisa segera diproses oleh pihak berwajib dengan benar. Markus masuk ke ruangan dengan membawa laporan bahwa beberapa bank besar mulai menuntut pembayaran segera dari semua pinjaman pribadi yang diambil oleh Adrian dengan jaminan aset yang ternyata bukan miliknya sah. Annelies mengangguk perlahan, menyadari bahwa jaring-jaring keadilan yang ia tebar mulai menjerat mangsanya dengan sangat ketat dan tidak akan membiarkan ada celah sedikit pun untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Ia merasa bahwa ini adalah awal dari pembersihan besar-besaran dalam hidupnya. Menyingkirkan semua parasit yang selama ini hanya mengandalkan kekayaannya untuk memuaskan nafsu keserakahan, yang tidak akan pernah ada habisnya jika dibiarkan. Sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan menerangi wajah Annelies yang tampak sangat tenang dan bercahaya, menunjukkan bahwa ia adalah pemenang sejati dalam permainan kehidupan yang penuh dengan intrik ini. Ia tahu bahwa masa depannya akan jauh lebih cerah tanpa adanya Adrian di sampingnya. Karena kini ia bisa bebas mengekspresikan bakat kepemimpinannya tanpa harus merasa perlu untuk bersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan tekad yang sangat kuat, ia bersiap untuk menghadapi hari esok dengan semangat baru yang penuh dengan harapan dan keadilan, yang akan selalu ia junjung tinggi dalam setiap langkah bisnis dan pribadinya. Adrian yang kini sedang mengemudi tanpa tujuan yang jelas, merasa bahwa setiap orang yang berpapasan dengannya di jalan sedang menertawakan kejatuhannya yang sangat tragis dan memalukan di depan semua orang kaya. Ia kehilangan arah hidupnya dalam sekejap, menyadari bahwa tanpa Annelies, ia hanyalah seorang pria biasa yang tidak memiliki nilai apapun di mata dunia korporasi yang sangat kejam dan kompetitif. Penyesalan terus menghantuinya seperti bayangan hitam yang tidak pernah meninggalkannya, mengingatkannya pada setiap kata kasar yang pernah ia ucapkan kepada istrinya yang tulus tersebut. Dan sekarang ia harus merasakan dinginnya dunia sendirian. Di dalam ruang perpustakaan bitter, terang yang beraroma kayu jati dan kertas tua, Annelies duduk dengan tenang sambil mengamati dokumen rahasia di tangannya. Cahaya lampu meja yang redup memberikan bayangan tajam pada wajahnya yang cantik, namun terlihat sangat berwibawa di tengah kesunyian malam yang dingin.
Markus berdiri dengan sikap sempurna di sudut ruangan, siap untuk menjalankan setiap instruksi strategis yang akan diberikan oleh sang penguasa International Prime tersebut. Setiap halaman dokumen itu mengungkapkan kebenaran yang sangat kelam tentang sosok Clara, wanita yang telah menghancurkan kebahagiaan rumah tangga Annelies dengan segala kelicikannya yang sangat terencana. Berdasarkan laporan investigasi yang sangat mendalam dari tim intelijen bisnis perusahaan, Clara sebenarnya bukanlah seorang putri konglomerat seperti yang ia banggakan kepada semua orang. Nama aslinya adalah Maya, seorang wanita yang memiliki rekam jejak panjang dalam kasus penipuan asmara dan penggelapan dana di beberapa kota besar di luar negeri. Ia memiliki hutang judi yang sangat fantastis di kasino internasional dan saat ini sedang menjadi incaran para penagih hutang yang sangat berbahaya dan tidak kenal ampun. Annelies tersenyum tipis karena ia tahu bahwa sebentar lagi topeng kebohongan wanita itu akan segera terbongkar di hadapan publik dan Adrian. Sementara itu, di kantor pusat yang kini terasa sangat asing baginya, Adrian duduk termenung menatap surat pemecatan resmi yang baru saja ia terima dari Dewan Komisaris. Semua fasilitas mewah, mulai dari mobil dinas hingga akses ke jet pribadi, telah ditarik kembali dalam waktu yang sangat singkat dan sangat mengejutkan baginya. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang berkonspirasi untuk menjatuhkannya ke titik terendah dalam hidupnya yang selama ini selalu dipenuhi dengan pujian dan keberhasilan semu. Rasa panik mulai menyergap jantungnya saat ia menyadari bahwa ia tidak memiliki aset cadangan untuk bertahan hidup di tengah badai keuangan. Adrian pulang ke penthouse dengan harapan mendapatkan sedikit penghiburan dari Clara. Namun ia justru mendapati wanita itu sedang sibuk mengepak barang-barang mewahnya ke dalam koper besar. Ketika Adrian mencoba menjelaskan situasi buruk yang sedang menimpanya, Clara justru merespons dengan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan dan penuh dengan penghinaan terhadap ketidakmampuan Adrian. Ia menyadari bahwa cinta yang selama ini dipamerkan oleh Clara hanyalah sebuah fatamorgana yang dibangun di atas tumpukan uang dan kekuasaan yang kini telah sirna. Adrian merasa sangat bodoh karena telah menukar kesetiaan tulus Annelies dengan pengkhianatan yang sangat menjijikkan dari seorang penipu. Pikirannya melayang kembali pada malam ketika ia mengusir Annelies ke tengah badai salju tanpa memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi. Ia kini menyadari bahwa Annelies adalah permata sejati yang selalu menjaganya dari segala mara bahaya. Sementara Clara hanyalah kerikil tajam yang justru melukai kakinya saat ia sedang mendaki puncak kesuksesan. Penyesalan yang sangat dalam mulai membakar jiwanya. Namun egonya yang masih tersisa membuatnya merasa sulit untuk mengakui kesalahan besar tersebut di depan umum. Ia merasa terjebak dalam labirin penderitaan yang ia ciptakan sendiri dengan tangannya yang penuh dengan keserakahan dalam keputusasaannya. Adrian mencoba menghubungi nomor ponsel lama Annelies berkali-kali. Namun hanya suara operator yang dingin yang menjawab setiap panggilannya dengan nada yang sangat monoton. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke Bir Ang Trang, berharap bisa mendapatkan belas kasihan dari wanita yang pernah sangat mencintainya dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun pernikahan. Ia mengemudikan mobil sewaan yang murah. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan gaya hidupnya beberapa hari yang lalu saat ia masih merasa menjadi penguasa kota. Kehancuran mentalnya mulai terlihat dari wajahnya yang kuyu dan matanya yang merah karena kurang tidur dan terus berpikir. Sesampainya di gerbang Bir Ang Trang, ia kembali dihadang oleh tim keamanan yang sama. Namun kali ini mereka memperlakukannya dengan jauh lebih dingin dan penuh kewaspadaan. Adrian memohon-mohon agar diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Annelies selama 5 menit saja. Namun para penjaga tersebut tetap menjalankan perintah atasan mereka dengan sangat tegas. Mereka menyatakan
bahwa Anneliese tidak memiliki urusan lagi dengan pria yang telah membuangnya. Dan setiap upaya untuk menerobos masuk akan berakibat pada tindakan hukum yang sangat berat. Adrian berteriak histeris di depan gerbang. Namun suaranya hanya tertelan oleh deru angin musim dingin yang membeku dari layar monitor pengawas di dalam villa. Anneliese melihat pemandangan menyedihkan tersebut dengan tatapan yang sama sekali tidak menunjukkan adanya rasa simpati atau keinginan untuk membantu pria itu. Ia merasa bahwa Adrian harus merasakan setiap tetes penderitaan yang ia rasakan malam itu, agar pria tersebut benar-benar memahami arti dari sebuah rasa hormat dan integritas. Anneliese tidak sedang melakukan pembalasan dendam yang buta, melainkan ia sedang memberikan pelajaran hidup yang sangat keras tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil manusia. Ia terus menyesap tehnya dengan tenang, membiarkan Adrian meratapi nasibnya di bawah guyuran hujan yang mulai turun perlahan. Clara, di tempat lain, mulai merasa terdesak karena para penagih hutang mulai menemukan keberadaannya dan memberikan ancaman yang sangat mengerikan jika ia tidak segera melunasi hutang judinya. Ia mencoba mencari bantuan dari rekan-rekan sosialitanya, namun mereka semua memalingkan muka karena sudah mendengar berita tentang kejatuhan Adrian dan skandal yang menyelimuti hubungan mereka berdua. Tidak ada lagi tempat bagi Clara untuk bersembunyi di kota ini, dan ia menyadari bahwa permainannya telah berakhir dengan kekalahan yang sangat memalukan dan menyakitkan. Ia merasa dikhianati oleh nasib. Padahal sebenarnya ia hanyalah korban dari keserakahan dan kelicikannya sendiri yang sudah melampaui batas. Anneliese memberikan perintah kepada Markus untuk mengirimkan bukti-bukti penipuan Clara kepada pihak kepolisian, serta memberikan salinan dokumen tersebut kepada Adrian, agar ia tahu siapa wanita yang ia puja. Langkah ini adalah bagian dari strategi Anneliese untuk menghancurkan sisa-sisa harapan Adrian dan membuatnya melihat kenyataan pahit tentang pilihan hidupnya yang sangat salah dan sangat ceroboh. Ia ingin Adrian menyadari bahwa kehancurannya bukan disebabkan oleh orang lain, melainkan oleh ketidakmampuannya dalam menilai karakter manusia dan ketidaktahuannya dalam menghargai kebaikan yang ada di depannya. Permainan kucing dan tikus ini hampir mencapai puncaknya dengan kemenangan mutlak berada di pihak Anneliese. Keesokan paginya, Adrian menerima paket dokumen tersebut di sebuah motel murah tempat ia menginap sementara setelah semua asetnya disita oleh bank karena tunggakan hutang yang besar. Saat membaca rincian masa lalu, Clara dan daftar hutangnya, Adrian merasa dunianya benar-benar hancur menjadi debu yang tidak berharga di bawah kaki kenyataan yang sangat kejam. Ia tertawa gila meratapi nasibnya, menyadari betapa ia telah menjadi pion dalam permainan Clara, sementara ia sendiri telah membuang ratu yang sesungguhnya dari papan catur kehidupannya. Rasa benci terhadap dirinya sendiri mulai tumbuh subur di dalam hatinya, menggantikan kesombongan yang dulu sangat ia banggakan. Adrian berjalan tanpa tujuan di sepanjang trotoar yang basah, mengenakan pakaian yang sudah mulai kumal karena tidak memiliki akses ke lemari pakaian mewahnya yang kini disegel pihak berwenang. Orang-orang yang dulu membungkuk hormat padanya kini mengabaikannya, seolah-olah ia adalah hantu yang tidak terlihat atau pengemis yang sangat menjijikkan bagi pandangan mata mereka yang sombong. Ia mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dianggap. Sebuah perasaan yang selama ini ia berikan kepada Anneliese setiap hari dalam pernikahan mereka yang penuh kepalsuan. Keadilan ilahi seolah sedang bekerja dengan sangat teliti untuk membalikkan keadaan hidupnya secara total dalam waktu singkat. Di sisi lain, Anneliese mulai mempersiapkan sebuah acara Dartir Terenglu yang sangat besar untuk merayakan peluncuran proyek properti terbarunya yang paling ambisius di Birter Angtrang. Ia mengundang semua tokoh penting di negara tersebut, termasuk mereka yang dulu pernah meremehkannya saat ia masih menjadi istri Adrian,
yang terlihat sangat sederhana dan tidak berdaya. Acara ini akan menjadi panggung bagi Anneliese untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya sebagai penguasa ekonomi yang tidak tertandingi oleh siapapun di wilayah ini. Ia ingin memastikan bahwa seluruh dunia tahu siapa pemilik sah dari Bir Terang-Terang dan siapa pemimpin sejati International Prime. Kesedihan Adrian berubah menjadi keputusasaan yang sangat mendalam saat ia melihat berita di televisi tentang acara dartir mewah yang akan diadakan di rumah yang seharusnya ia tempati. Ia merasa sangat terhina melihat foto Anneliese yang tampak sangat bersinar dan berwibawa di sampul majalah bisnis ternama, sementara ia sendiri harus berjuang untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Hasrat untuk membalas dendam sempat muncul di pikirannya. Namun ia sadar bahwa ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan kekuatan besar yang dimiliki oleh mantan istrinya tersebut saat ini. Ia hanya bisa menangis dalam kesunyian kamar motelnya yang sempit dan berbau apek setiap malam yang sunyi. Anneliese menghabiskan waktu sorenya dengan berjalan-jalan di taman villa, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya selama ia hidup dalam bayang-bayang kebohongan Adrian yang penuh tipu daya. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk kemerdekaan bagi jiwanya yang selama ini terbelenggu oleh norma-norma yang membatasi potensinya sebagai seorang wanita pemimpin yang tangguh. Alam seolah-olah menyambut kehadirannya dengan bunga-bunga yang mekar lebih indah dan burung-burung yang bernyanyi lebih merdu di sekitar danau yang airnya sangat jernih dan tenang itu. Kehidupannya kini telah kembali ke jalur yang benar. Bebas dari segala bentuk pengkhianatan dan kepalsuan cinta. Namun, ia juga tahu bahwa Adrian tidak akan menyerah begitu saja untuk mencoba mendapatkan akses kembali ke kehidupannya yang mewah melalui cara apapun yang tersisa di pikirannya. Oleh karena itu, ia memerintahkan tim hukumnya untuk mempercepat proses perceraian dan memastikan bahwa Adrian tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari harta kekayaan keluarga besarnya yang sangat melimpah. Segala celah hukum yang mungkin bisa digunakan oleh Adrian telah ditutup rapat oleh para pengacara handal yang bekerja untuk Anneliese dengan penuh loyalitas dan dedikasi yang sangat tinggi. Ia ingin memastikan bahwa pria itu benar-benar harus memulai semuanya dari titik nol tanpa dukungan. Clara, yang kini dalam pelarian dari kejaran penagih hutang, mencoba melakukan upaya terakhir dengan mengancam akan membongkar rahasia bisnis Adrian kepada media jika pria itu tidak memberinya uang. Ia tidak tahu bahwa Adrian sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan, dan ancamannya hanya menjadi lelucon bagi siapa saja yang mendengarnya di tengah situasi kehancuran total yang melanda. Ketidakberdayaan mereka berdua menjadi sebuah tragedi yang sangat memuaskan bagi para pengamat bisnis yang selama ini merasa iri dengan kesuksesan instan yang diraih oleh Adrian sebelumnya. Hubungan mereka yang diawali dengan pengkhianatan kini berakhir dengan saling menghancurkan dan saling menyalahkan. Anneliese menerima laporan terakhir dari Markus tentang kondisi kesehatan mental Adrian yang semakin memburuk dan perilaku Clara yang semakin tidak terkendali di tempat persembunyiannya yang sangat kumuh itu. Ia merasa bahwa tugasnya untuk memberikan pelajaran sudah hampir selesai. Dan sekarang, saatnya bagi ia untuk fokus sepenuhnya pada masa depan perusahaannya yang sedang berkembang pesat. Ia tidak ingin lagi membuang energi untuk memikirkan orang-orang dari masa lalunya yang hanya memberikan luka dan kekecewaan yang mendalam bagi jiwanya yang kuat. Cahaya bulan malam itu menyinari Bir Terang-Terang dengan sangat lembut, seolah memberikan restu bagi perjalanan baru Anneliese. Di dalam keheningan malam, Anneliese merenungkan tentang arti kekuasaan yang sesungguhnya, yang menurutnya bukan terletak pada harta benda semata, melainkan pada kemampuan untuk tetap teguh pada prinsip kebenaran. Ia menyadari bahwa Bir Terang-Terang senilai 20 juta dolar itu hanyalah sebuah bangunan fisik. Namun martabat dan harga diri yang ia miliki adalah kekayaan abadi yang sebenarnya.
Ia bersumpah untuk selalu menggunakan pengaruhnya demi kebaikan orang banyak dan tidak akan pernah membiarkan kesombongan menguasai hatinya seperti yang terjadi pada mantan suaminya tersebut. Dengan perasaan yang sangat tenang, ia menutup jendela perpustakaannya dan bersiap untuk beristirahat. Adrian, yang duduk di pinggir jalan dengan tatapan kosong, melihat kembang api yang mulai diletakkan di sekitar bir terang-terang, sebagai persiapan untuk acara besar besok malam yang sangat dinantikan, ia merasa seolah-olah setiap ledakan kembang api itu adalah ejekan bagi kegagalannya yang sangat memalukan dan bagi hilangnya kesempatan untuk hidup bahagia bersama wanita yang paling tulus. Dinginnya malam mulai menusuk kulitnya. Namun rasa dingin di hatinya jauh lebih menyakitkan karena ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Masa depannya kini gelap seperti malam tanpa bintang. Tanpa ada sedikit pun harapan untuk bangkit kembali. Permainan kucing dan tikus ini telah mencapai titik di mana sang tikus sudah tidak memiliki tempat lagi untuk berlari dan bersembunyi dari cengkeraman keadilan yang sangat kuat dan presisi. Anneliese telah memenangkan pertempuran moral dan finansial ini dengan cara yang sangat elegan. Menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak perlu diteriakkan dengan suara yang keras dan penuh dengan kesombongan. Besok adalah hari baru di mana ia akan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai penguasa tunggal International Prime kepada seluruh dunia yang telah menantinya dengan penuh rasa ingin tahu yang sangat besar. Sejarah baru akan segera tertulis dengan tinta emas dari keberhasilan seorang wanita tangguh. Malam itu langit di atas bir terang-terang terlihat sangat jernih dengan jutaan bintang yang bertaburan dengan indahnya. Menciptakan suasana romantis sekaligus sangat mewah bagi para tamu undangan terhormat. Deretan mobil mewah dari berbagai merek ternama dunia mulai memadati area parkir yang luas. Sementara para pengawal berseragam rapi memberikan pengamanan tingkat tinggi di setiap sudut area properti eksklusif tersebut. Cahaya lampu taman yang berwarna keemasan menerangi jalan setapak marmer, mengarahkan para hadirin menuju aula utama yang telah dihias dengan dekorasi bunga segar. Yang aromanya sangat harum memenuhi udara malam yang sangat sejuk ini. Anneliese tampil dengan sangat memukau mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat yang terbuat dari bahan sutra kualitas tertinggi, dihiasi dengan butiran berlian kecil yang berkilau setiap kali ia bergerak anggun. Rambutnya ditata dengan gaya klasik yang menonjolkan leher jenjangnya. Sementara sepasang anting zamrud yang sangat langka menambah kesan kemegahan yang tak tertandingi pada penampilannya sebagai nyonya rumah malam itu, ia berdiri di puncak tangga aula utama. Menyambut setiap tamu dengan senyuman yang sangat ramah, namun tetap memiliki aura kewibawaan yang membuat setiap orang yang melihatnya merasa sangat kagum, sekaligus sangat segan. Para tamu yang hadir merupakan tokoh-tokoh paling berpengaruh di negara ini. Mulai dari menteri, pemilik bank internasional, hingga para pemimpin perusahaan teknologi yang biasanya sangat sulit untuk ditemui oleh publik. Mereka semua berkumpul di bawah lampu gantung kristal yang sangat besar, berbisik-bisik dengan penuh rasa ingin tahu tentang siapa sebenarnya sosok pemilik asli dari bir terang-terang yang selama ini misterius. Banyak yang tidak menyangka bahwa wanita cantik yang berdiri di depan mereka adalah otak di balik kesuksesan International Prime yang telah menguasai pasar global dalam beberapa tahun terakhir dengan strategi sangat cerdas di luar pagar besi yang menjulang tinggi. Adrian berdiri dengan pakaian yang sangat berantakan dan wajah yang terlihat sangat kuyu karena sudah tidak tidur selama beberapa malam yang sangat menyiksa batinnya. Ia mencoba untuk merayu petugas keamanan agar diizinkan masuk ke dalam acara tersebut, namun para penjaga itu tetap menjalankan tugas mereka dengan sangat disiplin sesuai dengan instruksi ketat dari Markus sebelumnya. Adrian merasa dunianya benar-benar terbalik. Melihat kemewahan yang seharusnya menjadi miliknya, kini dinikmati oleh orang-orang asing. Sementara ia sendiri hanya bisa berdiri di pinggir jalan, seperti seorang pengemis yang sangat malang. Adrian tidak menyerah begitu saja.
Ia menyelinap melalui celah di antara semak-semak lebat yang berbatasan dengan hutan kecil di sisi belakang properti tersebut. Berharap bisa masuk ke dalam tanpa terdeteksi kamera. Dengan napas yang terengah-engah dan tangan yang penuh dengan goresan duri tanaman, ia berhasil mencapai pintu layanan yang biasanya digunakan oleh para staf catering untuk membawa peralatan pesta masuk. Ia mencuri sebuah celemek putih yang tergantung di sana dan mencoba menyamar sebagai pelayan, menundukkan kepalanya dalam-dalam, agar wajahnya yang lelah tidak dikenali oleh orang-orang yang mengenalnya di masa puncak kejayaan bisnisnya yang dahulu. Begitu berhasil masuk ke dalam aula utama, Adrian terpana melihat kemegahan interior yang jauh lebih luar biasa daripada yang pernah ia bayangkan selama ini saat masih bersama dengan Annelies yang sederhana. Meja-meja panjang dipenuhi dengan hidangan kelas dunia yang disiapkan oleh koki ternama. Sementara alunan musik piano klasik mengalir dengan sangat lembut menciptakan suasana pesta yang sangat berkelas dan sangat elegan. Ia melihat Annelies sedang berbincang dengan sangat akrab bersama beberapa pejabat tinggi perbankan. Sosok wanita yang dulu ia hina, kini terlihat seperti seorang dewi yang sangat jauh dari jangkauan tangannya yang kini kotor. Rasa iri dan penyesalan yang sangat hebat berkecamuk di dalam dada Adrian, membuatnya hampir tidak sanggup menahan emosinya saat melihat bagaimana semua orang memperlakukan Annelies dengan penuh rasa hormat yang tinggi. Ia menyadari bahwa ia telah membuang kesempatan emas untuk menjadi bagian dari dunia ini. Demi seorang wanita seperti Clara yang ternyata hanya seorang penipu kelas teri yang licik, Adrian perlahan mendekat ke arah tengah ruangan. Menunggu saat yang tepat untuk menampakkan dirinya di depan Annelies dan memohon pengampunan di hadapan semua tamu undangan penting agar ia bisa mendapatkan bantuan keuangan segera. Di sisi lain kota, Clara sedang berada dalam situasi yang sangat mencekam karena para penagih hutang telah berhasil melacak persembunyiannya yang sangat kumuh di sebuah apartemen tua yang hampir runtuh. Ia mencoba melarikan diri melalui jendela belakang. Namun pihak kepolisian yang telah mendapatkan laporan dari International Prime sudah menunggu di bawah untuk melakukan penangkapan atas berbagai kasus penipuan besar. Clara akhirnya diborgol dengan wajah yang penuh dengan air mata ketakutan, menyadari bahwa kehidupan mewahnya telah berakhir dan ia harus menghadapi hukuman penjara yang sangat lama akibat semua perbuatan jahat yang pernah ia lakukan. Acara puncak dimulai ketika Annelies melangkah menuju podium kecil yang terletak di depan layar proyeksi besar. Seketika seluruh ruangan menjadi sunyi karena semua orang ingin mendengar suara dari sang penguasa. Ia memulai pidatonya dengan menceritakan visi besar International Prime dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas di seluruh penjuru negeri yang sangat luas ini. Suaranya terdengar sangat merdu namun penuh dengan keyakinan yang kuat, menunjukkan karakter seorang pemimpin sejati yang telah melewati berbagai badai kehidupan dengan hati yang tetap teguh pada prinsip keadilan dan kebenaran yang mutlak. Tepat saat Annelies akan mengakhiri pidatonya, Adrian tiba-tiba melepaskan celemek pelayannya dan berlari ke tengah aula sambil berteriak memanggil nama Annelies dengan suara yang sangat parau dan penuh dengan nada keputusasaan. Para tamu undangan terkejut dan suasana menjadi sangat kacau seketika. Sementara petugas keamanan segera bergerak cepat untuk mengamankan pria yang terlihat sangat tidak stabil tersebut agar tidak mengganggu acara. Adrian berlutut di atas lantai marmer yang dingin, mengabaikan tatapan jijik dari para hadirin, dan mulai memohon dengan sangat memilukan agar Annelies mau memberinya satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki hubungan. Annelies tidak menunjukkan rasa terkejut sedikit pun. Ia justru memberikan isyarat kepada para penjaga untuk melepaskan Adrian sejenak agar ia bisa berbicara secara langsung di depan semua orang yang hadir. Ia menatap Adrian dengan pandangan yang sangat tenang, namun mengandung otoritas yang sangat.
Sebuah tatapan yang membuat Adrian merasa semakin kerdil dan semakin tidak berarti di dalam ruangan besar itu. Keheningan yang sangat mencekam menyelimuti aula utama. Saat semua orang menunggu reaksi dari wanita yang baru saja mereka ketahui, identitas aslinya sebagai salah satu orang paling berpengaruh dan terkaya di dunia bisnis, Adrian. Kamu datang ke sini bukan karena kamu menyesali perbuatanmu kepadaku, tetapi karena kamu telah kehilangan segalanya dan tidak memiliki tempat lagi untuk bernaung di dunia ini sekarang, ungkap Anneliese. Kata-katanya terdengar sangat jernih dan tegas, menggema di seluruh ruangan dan menusuk langsung ke inti kebohongan yang selama ini coba dibangun oleh Adrian untuk menutupi sifat aslinya yang sangat egois. Adrian mencoba memberikan pembelaan bahwa ia telah ditipu oleh Clara. Namun Anneliese segera memotong ucapannya dengan menunjukkan beberapa slide di layar besar yang berisi data hasil audit internal yang sangat mengejutkan semua orang. Layar tersebut menampilkan bukti-bukti transfer gelap yang dilakukan oleh Adrian dari rekening perusahaan International Prime ke rekening pribadi Clara selama beberapa bulan terakhir dengan jumlah yang sangat fantastis sekali. Tidak hanya itu, dokumen tersebut juga mengungkap manipulasi kontrak proyek pembangunan yang hampir menyebabkan kerugian besar bagi para pemegang saham jika Anneliese tidak segera turun tangan untuk memperbaikinya secara rahasia. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik dengan nada penuh kecaman terhadap Adrian. Menyadari bahwa pria yang ada di depan mereka bukan hanya seorang pengkhianat cinta, tetapi juga seorang penjahat kerah putih. Anneliese menjelaskan bahwa ia telah memberikan banyak kesempatan bagi Adrian untuk berubah selama pernikahan mereka. Namun pria itu justru memilih untuk semakin tenggelam dalam keserakahan dan kesombongan yang sangat menghancurkan. Ia menegaskan bahwa International Prime tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap segala bentuk kecurangan dan ketidaktulusan, terutama bagi mereka yang telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan dengan sangat tulus. Adrian merasa tubuhnya lemas seketika, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga telah menghancurkan reputasi profesionalnya. Selamanya di hadapan semua pemimpin bisnis paling penting yang ada di kota. Tiba-tiba, beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam aula utama melalui pintu depan. Dipimpin oleh seorang detektif senior yang membawa surat perintah penangkapan resmi atas nama Adrian. Mereka mendekati Adrian yang masih terduduk lemas di lantai, memberitahunya tentang hak-hak hukumnya dan segera memasangkan borgol besi pada kedua tangannya di hadapan ratusan pasang mata yang menatap penuh penghinaan. Adrian tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan atau berteriak. Ia hanya bisa menundukkan kepala saat dibawa keluar dari aula mewah tersebut, menuju mobil polisi yang sudah menunggu dengan lampu sirene menyala terang. Pihak kepolisian juga mengonfirmasi di depan umum bahwa Clara telah ditangkap lebih dulu dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif terkait jaringan penipuan internasional yang melibatkan banyak korban dari kalangan pengusaha. Pengungkapan ini memberikan kepuasan tersendiri bagi para tamu yang selama ini merasa curiga dengan latar belakang Clara yang tiba-tiba muncul di lingkaran elit tanpa adanya sejarah keluarga yang jelas. Anneliese telah berhasil membersihkan namanya dan perusahaannya dari segala unsur negatif dengan cara yang sangat elegan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, meskipun ia telah disakiti secara sangat mendalam sebelumnya. Setelah Adrian dibawa pergi, Anneliese kembali berdiri di podium dengan tenang, meminta maaf kepada para tamu atas gangguan singkat yang baru saja terjadi dan mempersilakan mereka untuk melanjutkan menikmati acara. Ketegarannya dalam menghadapi situasi yang sangat dramatis tersebut justru meningkatkan rasa hormat para undangan terhadap dirinya, menjadikannya simbol kekuatan bagi wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan dan pengkhianatan. Pesta berlanjut dengan suasana yang semakin akrab.
di mana banyak pengusaha besar mulai mengantre untuk memberikan dukungan dan membicarakan peluang kerja sama baru dengan International Prime yang dipimpin oleh Annelies yang sangat brilian. Malam itu berakhir dengan kesuksesan yang sangat luar biasa bagi Annelies, yang kini secara resmi telah diakui. Ia berdiri di balkon kamarnya setelah para tamu pulang, menatap ke arah gerbang. Bir terang-terang yang kini telah tenang kembali di bawah sinar rembulan yang berwarna perak indah, rasa sesak yang dulu sempat menghimpit dadanya kini telah hilang sepenuhnya. Digantikan oleh perasaan bebas yang sangat melegakan, karena ia telah berhasil menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri dan bagi banyak orang lain. Annelies menyadari bahwa kekayaan sebesar 20 juta dolar ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kedamaian batin yang ia dapatkan setelah melepaskan beban masa lalu yang sangat berat tersebut. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu mendapatkan tempatnya. Sementara keangkuhan dan pengkhianatan hanya akan membawa seseorang menuju jurang kehancuran yang sangat dalam dan sangat menyakitkan pada akhirnya. Dengan senyuman yang penuh dengan harapan baru, ia menutup pintu balkonnya dan melangkah masuk ke dalam kamarnya yang hangat, siap untuk menyambut hari esok yang akan membawanya pada petualangan kesuksesan yang lebih besar. Roda kehidupan terus berputar. Dan bagi Annelies, putaran kali ini telah membawanya kembali ke puncak tertinggi dengan martabat yang tetap terjaga dan jiwa yang semakin kuat dari sebelumnya dalam menghadapi tantangan. Ia tidak lagi melihat ke belakang dengan rasa benci, melainkan dengan rasa syukur karena setiap ujian yang ia alami telah membentuknya menjadi sosok wanita yang sangat luar biasa. Hebat ini, International Prime akan terus tumbuh di bawah kepemimpinannya, menjadi mercusuar bagi integritas bisnis yang akan selalu ia jaga dengan segenap tenaga dan pikirannya yang jenius demi masa depan dunia bisnis yang jauh lebih sehat dan kompetitif. Dinding beton penjara yang sangat dingin kini menjadi saksi bisu atas kejatuhan Adrian yang sangat tragis dan memalukan setelah semua kesombongan yang pernah ia tunjukkan kepada dunia luar. Ia kini harus mengenakan seragam oranye yang kasar. Sebuah pakaian yang sangat kontras dengan setelan jas mahal dari Italia yang biasa ia kenakan saat masih memimpin perusahaan yang besar. Setiap malam, bayang-bayang wajah Annelies yang tenang di tengah badai salju terus menghantui pikirannya, mengingatkannya pada betapa bodohnya ia melepaskan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Ia merasa sangat kesepian di dalam sel sempit, di penjara wanita yang terletak di pinggiran kota. Clara menghabiskan hari-harinya dengan penuh penyesalan yang sangat mendalam, karena semua rencana jahatnya telah terbongkar oleh kecerdasan luar biasa dari Annelies. Tidak ada lagi pelayan yang melayaninya. Tidak ada lagi sampahnya mahal. Yang ada hanyalah makanan hambar dan rutinitas penjara yang sangat membosankan bagi jiwanya yang haus akan kemewahan materi. Ia menyadari bahwa pengkhianatan yang ia lakukan terhadap Adrian bukan hanya menghancurkan pria itu, tetapi juga menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam lubang kehampaan yang tidak memiliki dasar untuk bangkit kembali lagi dalam waktu dekat. Annelies berdiri di balkon bir terang-terang, menatap matahari terbit yang memberikan warna keemasan pada permukaan danau yang sangat tenang dan indah di bawah sana. Pagi ini, ia merasa bahwa beban berat yang selama ini menghimpit jiwanya telah terangkat sepenuhnya, memberikan ruang bagi kedamaian batin yang sudah lama ia rindukan di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis. Kekayaan senilai 20 juta dolar ini sekarang terasa jauh lebih bermakna karena ia menggunakannya untuk tujuan yang benar. Bukan hanya untuk pamer harta, ia siap melangkah maju menuju babak baru kehidupannya yang penuh harapan. Markus datang membawakan laporan akhir mengenai proses likuidasi aset pribadi Adrian yang digunakan untuk membayar kembali semua kerugian yang dialami oleh para investor International Prime yang telah dikhianati sebelumnya. Annelies mengangguk perlahan,
memastikan bahwa setiap orang yang dirugikan oleh tindakan tidak bertanggung jawab mantan suaminya tersebut mendapatkan keadilan yang setara dengan hak mereka masing-masing. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Namun ia sangat menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan integritas yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan bisnisnya yang luas. Semua proses hukum kini telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. International Prime kini tumbuh menjadi simbol kekuatan ekonomi yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Di bawah kepemimpinan langsung dari Annelies yang sangat brilian dan sangat dihormati oleh semua kolega. Banyak pengusaha muda yang menjadikannya sebagai panutan dalam membangun karier. Karena ia membuktikan bahwa kejujuran dan ketulusan adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan yang abadi di tengah persaingan yang kejam. Annelies sering memberikan seminar motivasi tentang pentingnya menjaga karakter dan martabat. Sebuah pelajaran berharga yang ia petik dari pengalaman pahit dalam pernikahannya yang telah berakhir dengan sebuah kemenangan moral yang sangat luar biasa hebat di dalam selnya. Adrian mencoba menulis sebuah surat permohonan maaf yang sangat panjang kepada Annelies. Berharap bahwa mantan istrinya itu masih memiliki sedikit rasa kasih sayang untuk membantunya keluar. Namun, setiap kali ia mencoba menulis kalimat pertama, tangannya gemetar karena ia sadar bahwa tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan tindakannya mengusir Annelies ke tengah kedinginan malam itu. Ia menyadari bahwa pintu maaf telah tertutup rapat, dan ia harus menanggung semua konsekuensi dari pilihan hidupnya yang salah sendirian tanpa ada bantuan. Penyesalan itu terasa jauh lebih menyiksa daripada hukuman fisik penjara. Clara mencoba mencari perlindungan hukum dengan menuduh Adrian sebagai otak utama di balik semua penipuan tersebut. Namun bukti-bukti digital yang dikumpulkan oleh tim teknologi informasi Annelies sangatlah kuat dan akurat. Semua kebohongan yang ia susun dengan sangat rapi justru menjadi jerat leher yang semakin kencang menariknya menuju hukuman yang lebih berat karena ia mencoba memberikan kesaksian palsu. Para hakim tidak memberikan keringanan apapun bagi wanita yang telah merusak banyak kehidupan orang lain demi keserakahan pribadinya yang tidak pernah merasa puas. Clara kini harus menghadapi kenyataan bahwa kecantikannya sudah tidak memiliki nilai apa-apa lagi. Annelies memutuskan untuk mengubah sebagian dari Bir Terang-Terang menjadi sebuah yayasan pendidikan bagi wanita-wanita yang kurang beruntung agar mereka memiliki keterampilan untuk mandiri secara finansial di masa depan nanti. Ia ingin memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bangkit dan menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Seperti halnya ia yang berhasil bangkit dari pengkhianatan yang sangat menyakitkan hatinya. Proyek sosial ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak internasional, menjadikan nama Annelies semakin harum sebagai seorang dermawan yang memiliki visi jauh ke depan. Ia merasa hidupnya kini menjadi sangat bermanfaat bagi orang banyak. Suatu sore yang cerah, Annelies berjalan menyusuri taman bunganya yang sedang bermekaran dengan sangat indah, ditemani oleh anjing setianya yang selalu setia mengikuti setiap langkah kakinya dengan penuh rasa keceriaan. Ia teringat kembali pada masa-masa sulitnya saat ia harus menyembunyikan identitas aslinya demi menjaga perasaan Adrian, dan ia menyadari betapa sia-sianya pengorbanan tersebut bagi orang yang tidak menghargai ketulusan. Kini, ia tidak perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang siapapun. Karena ia adalah pemilik sah dari takdirnya sendiri yang sangat gemilang. Cahaya matahari sore yang hangat menyinari wajahnya yang tampak sangat tenang. Pertemuan Dewan Direksi International Prime yang diadakan di ruang rapat utama Bir Terang-Terang berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan ekspansi bisnis ke pasar luar negeri yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Annelies memimpin diskusi tersebut dengan sangat cerdas, memberikan masukan-masukan strategis yang membuat para mitra bisnisnya merasa sangat yakin dengan masa depan kerjasama yang akan mereka bangun bersama. Kekuasaan yang ia miliki tidak membuatnya sombong, melainkan membuatnya semakin rendah hati.
dan selalu terbuka terhadap ide-ide baru yang inovatif bagi kemajuan bersama. Ia adalah pemimpin yang dicintai oleh seluruh staf dan karyawannya. Adrian yang kini sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di penjara, sering terlihat duduk sendirian di sudut lapangan saat jam istirahat sambil menatap langit yang biru dengan pandangan yang kosong. Ia sering membayangkan seandainya malam itu ia tidak mengusir Anneliese. Mungkin saat ini ia sedang duduk di samping istrinya di balkon villa yang mewah sambil menikmati kopi hangat. Namun, hayalan tersebut selalu berakhir dengan rasa sakit yang menusuk dada, karena kenyataannya ia telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Ia menyadari bahwa harta dan kekuasaan yang ia kejar telah mengaburkan akal sehatnya dan nuraninya. Proses perceraian akhirnya selesai secara resmi. Dan Anneliese secara sah melepaskan nama belakang Adrian yang pernah ia sandang selama 5 tahun, pernikahan yang penuh dengan dinamika, perasaan yang sangat menguras energi. Ia merasa seperti seorang tawanan yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya kembali, siap untuk terbang tinggi, mengejar impian-impian barunya yang sempat tertunda karena fokus pada kebahagiaan orang lain yang salah. Anneliese merayakan momen ini dengan mengadakan makan malam sederhana bersama Markus dan staf setianya yang selama ini telah membantunya melewati masa-masa yang sangat sulit. Mereka semua merasa sangat bahagia melihat senyuman tulus tuannya. Kabar tentang keberhasilan Anneliese dan kejatuhan Adrian menjadi topik pembicaraan yang sangat hangat di kalangan sosialita kelas atas selama berbulan-bulan, memberikan pelajaran moral tentang pentingnya karakter dalam kepemimpinan. Banyak orang yang dulunya meremehkan Anneliese, kini merasa malu dan mencoba untuk mendekatinya kembali dengan berbagai alasan bisnis. Namun Anneliese tetap bersikap waspada dan hanya memilih orang-orang berintegritas. Ia tahu betul siapa kawan sejatinya dan siapa yang hanya datang saat ia berada di puncak kejayaan. Sebuah kemampuan menilai karakter yang semakin terasa setelah ia mengalami pengkhianatan yang sangat hebat. Anneliese sering mengunjungi panti asuhan yang ia bina, memberikan bantuan materi dan dukungan moral bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, agar mereka tidak pernah merasa sendirian dalam menghadapi kejamnya dunia luar. Ia ingin menanamkan nilai-nilai ketangguhan dan kejujuran sejak dini kepada mereka, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang kuat dan memiliki integritas yang tinggi dalam bermasyarakat kelak. Anak-anak tersebut sangat mencintai Anneliese dan memanggilnya dengan sebutan Bunda. Sebuah panggilan yang memberikan kehangatan tersendiri bagi hati Anneliese yang sempat merasa beku karena luka lama yang pernah ia rasakan dari perlakuan Adrian. Kisah tentang Beat terang-terang dan pemiliknya yang misterius kini telah menjadi legenda urban yang menginspirasi banyak orang untuk selalu berbuat baik dan tidak pernah meremehkan kekuatan tersembunyi dari seseorang. Anneliese merasa bersyukur atas semua ujian yang telah ia lalui. Karena tanpa pengkhianatan Adrian, ia mungkin tidak akan pernah menemukan potensi maksimal dalam dirinya sebagai seorang pemimpin bisnis yang tangguh. Setiap tetes air mata yang pernah ia tumpahkan kini telah berubah menjadi permata hikmah yang mempercantik jiwanya dan memberikan cahaya bagi langkah-langkah masa depannya yang penuh dengan keberkahan. International Prime meluncurkan program beasiswa internasional bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap kemajuan pendidikan di seluruh penjuru dunia yang sangat luas. Anneliese secara pribadi menyeleksi para kandidat beasiswa tersebut, ingin memastikan bahwa bantuan tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang benar-benar memiliki tekad kuat untuk mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketidakadilan yang masih sering terjadi di banyak tempat di sekitar kita. Visi sosialnya sejalan dengan pertumbuhan bisnis perusahaannya. Adrian menerima surat dari pengacaranya yang memberitahukan bahwa semua upaya bandingnya telah ditolak oleh pengadilan tinggi karena bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah sangat lengkap
dan tidak terbantahkan. Ia kini harus menjalani sisa masa hukumannya yang masih sangat panjang dengan perasaan yang sangat hancur, dan tanpa adanya harapan untuk bisa keluar lebih cepat dari penjara tersebut. Ia mulai mencoba mendekatkan diri pada Tuhan, memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan selama ini terhadap istrinya yang tulus. Ini adalah satu-satunya pelarian yang tersisa bagi jiwanya. Malam kembali menyelimuti bir terang-terang dengan keheningan yang sangat damai. Sementara cahaya lampu-lampu kota di kejauhan terlihat seperti hamparan berlian yang sangat indah di bawah kaki bukit yang tinggi. Anneliese duduk di ruang kerjanya, menyelesaikan beberapa berkas penting sebelum ia beristirahat untuk menyiapkan tenaga bagi pertemuan bisnis besar yang akan diadakan besok pagi di kantor pusatnya. Ia merasa sangat puas dengan pencapaian hidupnya saat ini. Bukan karena jumlah kekayaan yang ia miliki, melainkan karena ia berhasil menjaga kehormatannya di tengah badai pengkhianatan yang sangat hebat menghantamnya. Ia mengambil foto pernikahannya yang lama yang masih tersimpan di laci bawah. Menatapnya sejenak dengan pandangan yang sudah tidak lagi mengandung rasa benci, melainkan rasa syukur atas pelajaran hidup yang berharga. Anneliese kemudian merobek foto tersebut menjadi potongan-potongan kecil dan membuangnya ke dalam perapian. Melihat kertas tersebut terbakar, habis menjadi abu yang terbang terbawa angin malam yang dingin sejuk. Dengan tindakan simbolis tersebut, ia secara resmi menutup buku masa lalunya dan siap untuk menulis bab-bab baru yang jauh lebih indah dan bermakna dalam perjalanan hidupnya yang masih panjang ke depan. Keesokan harinya, Anneliese bangun dengan semangat yang sangat tinggi. Melihat salju pertama di musim dingin tahun ini mulai turun menutupi halaman vilanya dengan selimut putih yang sangat bersih dan murni. Kali ini, salju tersebut tidak lagi terasa dingin dan menakutkan baginya, melainkan terasa sangat menyegarkan dan memberikan kesan awal yang baru bagi segala rencananya yang sangat besar di masa depan. Ia mengenakan mantel bulu yang sangat hangat dan melangkah keluar untuk menikmati udara pagi yang segar di sekitar danau pribadinya yang membeku dengan sangat indahnya. Hidupnya kini benar-benar telah menjadi milik dirinya seutuhnya. Markus menunggu di depan pintu mobil dengan senyuman yang penuh rasa hormat, siap membawa Anneliese menuju kantor pusat International Prime untuk memulai hari yang penuh dengan produktivitas dan keberhasilan bisnis. Anneliese masuk ke dalam mobil dengan langkah yang sangat mantap, memandang ke arah bir terang-terang. Untuk terakhir kalinya pagi ini, sebelum ia berangkat menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya yang sangat mulia, ia tahu bahwa keadilan telah ditegakkan. Dan ia telah berhasil memberikan akhir yang manis bagi perjuangannya yang panjang dan sangat melelahkan selama beberapa tahun terakhir ini. Masa depannya sangat cerah. Dunia mungkin pernah mengenalnya sebagai istri yang sederhana dan tidak berdaya. Namun kini seluruh dunia mengenalnya sebagai sosok penguasa yang memiliki hati yang sangat emas dan kecerdasan yang sangat luar biasa. Anneliese telah membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang wanita terletak pada kemampuannya untuk tetap berdiri tegak, meskipun dunia mencoba untuk menjatuhkannya ke dalam jurang penderitaan yang sangat dalam dan gelap. Ia adalah pemenang sejati dalam drama kehidupan ini. Meninggalkan Adrian dan Clara dalam penyesalan yang abadi dan pahit di balik dinginnya teruji besi penjara. Keadilan selalu menang pada akhirnya bagi mereka yang jujur.